Aku nampak dengan mata kepala aku sendiri suamiku, Badrul, memotong hose brake keretaku. Aku pura-pura tidak tahu dan meminjamkan kereta itu kepada adik iparku. Sejam kemudian, Badrul menerima panggilan daripada polis. Berita bahwa keretanya jatuh ke dalam gaung. Dua wanita di dalamnya maut serta-merta. Mereka adalah ibu dan adik perempuannya. Badrul hancur sehancur-hancurnya. Selamat datang ke pilihanmu. Angin sejuk di awal musim panas yang menyelinap melalui celah jendela membawa hawa khas Kuala Lumpur di petang hari. Aku berdiri di dapur mengacau asam pedas ikan pari yang mendidih perlahan di dalam periuk. Aroma pedas dan rempah ratus yang lazat memenuhi udara. Namun hatiku tak sedikit pun merasa hangat. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam. Meja makan telah tertata rapi, lengkap dengan pinggan dan sudu garpu. Tetapi ketua keluarga di rumah ini, suamiku, belum juga menampakkan batang hidungnya. Namaku Aisyah. Nama yang diberikan orang tuaku dengan harapan agar aku menjalani hidup yang tenang dan bijaksana. Ayahku adalah Dato Harun, seorang usahawan yang cukup ternama dalam industri fashion, sementara ibuku berasal dari keluarga kenamaan yang dihormati di Kuala Lumpur. Sejak kecil aku dididik untuk menjadi istri yang baik dan berbakti. Meskipun tumbuh dalam kemewahan, aku tidak pernah sekalipun bersikap sombong. Tahun ini usiaku 32 tahun. Usia yang kata orang adalah puncak kematangan seorang wanita. Namun, mengapa aku merasa seperti lilin di hadapan angin? Yang kian malap. Badrul, suamiku, baru pulang saat jarum pendek jam menunjuk ke angka 10. Dari halaman terdengar deru enjin kereta yang dimatikan dengan kasar. Disusul langkah kaki yang berat dan bau alkohol yang menyengat masuk ke dalam rumah mendahului orangnya. Badrul berasal dari keluarga miskin. Tumbuh di sebuah kampung di Kedah di mana sepanjang tahun orang tuanya hanya berhempas pulas dengan tanah dan langit. Saat aku mengatakan akan menikah dengannya, ayah menghela nafas panjang dan ibu menitiskan air mata. Mereka khawatir pernikahan ini tidak setaraf dan perbedaan gaya hidup akan merosakkan cinta kami. Namun saat itu aku percaya pada kegigihan dan semangat juang Badrul. Aku salah. Lebih tepatnya aku terlalu naif karena percaya bahwa cinta seorang istri bisa mengubah keserakahan seorang manusia. Dah pulang, abang. Pergilah bersih-bersih dulu. Lepas tu kita makan. Saya masak asam pedas ikan pari kegemaran abang, tapi nampaknya dah sejuk. Aku menyodorkan tuala hangat sambil berbicara dengan lembut. Badrul menepis tanganku dengan kasar. Dia terhuyung hayang dan menjatuhkan diri ke sofa, melonggarkan tali leher mahal yang minggu lalu kupilihkan untuknya. Makan apa? Awak di rumah kerjanya cuma masak. Mana tahu susahnya saya kerja di luar. Kalau tak minum-minum dengan klien, kontrak boleh batal. Kalau minum, pulang ke rumah kena bebelan istri. Kalian para wanita memang hanya tahu hidup senang saja. Aku menelan kembali kata-kata yang sudah sampai di kerongkong dan menahan nafas. Hidup senang. Setelah menikah, seluruh modal usahanya berasal dari orang tuaku. Syarikat logistik yang dia pimpin sebagai pengarah pun bisa berdiri berkat ayah yang menjadi penjamin pinjaman bank. Aku yang biasa disebut anak orang kaya tidak pernah sekalipun menolak pekerjaan berat setelah menikah. Mulai dari mencuci baju, menyiapkan makanan, hingga merawat ibu mertua dan adik ipar, semua kulakukan dengan sempurna. Saat itu, Ibu Wati, ibu mertuaku turun dari tingkat atas. Usianya sudah lebih dari 60 tahun dengan perawakan tegap dan sorot mata tajam yang seolah selalu mengimbas orang lain. Beliau melirik meja makan yang sudah dingin lalu menatapku dengan tatapan setajam pisau. Anakku Badrul sudah kerja keras. Pulang-pulang bukannya disambut dengan kata-kata manis, malah ditanya soal makan. Perempuan di rumah tak pandai jaga kehangatan. Patutlah suami jadi malas pulang. Dasar anak orang kaya, urusan rumah tangga saja tak cekap. Setelah selesai bicara, Ibu Wati mendekati putranya dan mengubah nada suaranya menjadi sangat manis. Anakku sayang, penat sekali ya. Mahu ibu buatkan air madu suam biar cepat segar? Kesian anakku ini bekerja keras untuk menanggung rumah ini, juga untuk menanggung benalu itu. Dua kata benalu itu terasa seperti tamparan di wajahku. Aku adalah pengurus keuangan di syarikat ini. Seluruh pembukuan aku yang uruskan agar Badrul bisa fokus pada operasi di luar. Biaya hidup di rumah ini, bil elektrik dan air, biaya obat-obatan ibu mertua, hingga harga kosmetik adik iparku Ratna, semuanya kutanggung dengan dividen dari saham pribadiku. Namun di mata mereka, aku hanyalah seorang benalu. Aku menunduk dan mengemaskan meja makan dalam diam.
Aku tidak membantah, ibu pernah mengajarkan. Sekali kita bersabar, 9 masalah akan selesai dengan sendirinya. Lagi pula sebagai menantu dalam keluarga yang sangat memuja anak lelaki, aku tahu semakin banyak bicara, semakin aku akan dirugikan. Aku menghangatkan kembali kuah asam pedas dan menaruh sepotong ikan di piring, meyakinkan diri untuk bersabar. Mungkin Badrul hanya asal bicara karena mabuk dan ibu berkata kasar karena kasihan pada putranya. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang menyesakan. Badrul hanya makan beberapa suap karena pengaruh alkohol, lalu meletakkan sudunya. Dia sibuk dengan telepon bimbitnya, berbalas message dengan seseorang sambil tersenyum-senyum sendiri. Naluri perempuanku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Belakangan ini, Badrul mengganti kata laluan teleponnya. Waktu pulangnya semakin malam dan ada banyak pengeluaran tidak jelas dari dana syarikat. Jika aku bertanya, dia akan marah dan mengatakan itu biaya meraihkan klien. Saat sedang makan, Ratna, adik iparku yang manja menolak pintu dan masuk. Ratna 5 tahun lebih muda dari Badrul. Penampilannya selalu mencolok dengan solekan tebal dan aroma minyak wangi murah yang menyengat mengalahkan aroma makanan. Kak, ada duit tunai tak? Pinjam Rp2.000 boleh? Kawan-kawan ajak pergi spa di Genting Highlands, tapi head card kredit dah habis, kata Ratna tanpa basa-basi. Aku mengangkat wajah dan berkata dengan lembut, Ratna, awal bulan kan Kak Aisyah dah bagi Rp1.000. Ini baru pertengahan bulan, kenapa dah habis? Abang Badrul pun tengah susah perniagaannya. Macam mana kalau kita berjimat sikit? Ratna memuncungkan bibirnya dan merengek pada Badrul. Abang, tengok nih, Kak Aisyah kedekut betul. Keluarga dia kan duit tak terkira banyaknya. Takkan beberapa ribu ringgit pun nak berkira dengan adik ipar sendiri. Abang dapat istri kaya, tapi adiknya tak dapat untung apa-apa. Badrul yang sedang asyik berbalas message, mengangkat kepala mendengar ucapan adiknya dan menatapku tajam. Duit sebanyak itu, bagi sajalah. Dia masih muda, perlu bergaul dengan kawan-kawannya. Siapa tahu nanti boleh dapat kabel. Jangan bawa sifat kedekut awak tuh ke rumah nih. Bagi. Perkataan suamiku terasa seperti titisan air terakhir yang membuat gelas melimpah. Aku diam-diam bangkit, masuk ke kamar, mengambil 20 keping uang Rp100 dari dompet dan memberikannya kepada Ratna. Tanpa mengucapkan terima kasih, dia menyambar uang itu, memasukkannya ke dalam tas, lalu dengan gembira duduk di meja makan dan menyuap sepotong kuih. Hah? Macam nih kan bagus? Saya pergi main dulu ya. Malam nih tak makan di rumah. Ratna pergi. Ibu Wati juga meletakkan sudunya, bangkit dan meninggalkanku sendirian di meja makan yang dingin. Aku menatap nasi di mangkukku. Nasi ini begitu pulen, tetapi mengapa terasa pahit saat kutelan? Aku menatap Badrul, pria yang pernah begitu kucintai. Mengapa sekarang dia terasa begitu asing? Dia duduk di sana, tetapi jiwanya entah ada di mana. Malam itu aku tidak bisa tidur. Badrul berdengkur di sampingku. Bau alkohol masih terhidu darinya. Aku diam-diam berbalik dan menatap keluar jendela. Cahaya bulan yang suram menembus dedaunan, menyinari kamar tidur kami yang luas, namun terasa dingin. Aku teringat pesan ayah di hari pernikahanku. Pernikahan itu seperti judi. Nak, dapat pasangan yang bertuah itu lebih baik daripada yang hanya pintar dan cantik. Apakah tuahku sudah habis ataukah ini karma dari kehidupanku di masa lalu? Tapi namaku Aisyah. Aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku masih percaya jika hidup dengan benar, Tuhan akan menolong. Hanya saja aku tidak tahu bahwa badai itu tidak datang dari luar, melainkan membara diam-diam di bawah atap rumah ini. Dan orang yang menyulut api itu tidak lain adalah suamiku sendiri. Firasat buruk merayap di hatiku, menandakan bahwa badai besar akan segera datang dan menyapu semua yang telah susah payahku bangun. Malam yang sunyi, suara cengkerik dari taman membuat suasana semakin hening. Jam digital di meja samping tempat tidur menunjukkan pukul 03.15 pagi. Aku terbangun dengan kaget dari mimpi buruk. Dalam mimpi, aku memandu di jalan pergunungan yang curam dan berkabus, brek keretaku tidak makan, dan akhirnya kereta itu jatuh ke jurang yang dalam. Keringat dingin membasahi tubuhku. Jantungku berdebar kencang. Aku menoleh, sisi tempat tidur Badrul kosong. Selimutnya sudah dingin. Kemana dia pergi jam segini? Mungkin seperti biasa, ke dapur untuk minum air atau merokok di balkoni. Aku mencoba tidur lagi, tetapi kerongkonganku terasa kering.
Akhirnya aku bangkit. Aku memakai selipar rumahku dan berjalan keluar kamar dengan sangat perlahan agar tidak membangunkan ibu mertua di kamar sebelah. Rumah besar ini gelap gelita. Hanya cahaya lampu jalan yang samar-samar masuk melalui jendela kaca. Saat menuruni tangga hendak mengambil air di dapur, aku melihat seberkas cahaya dari celah pintu garaj. Garaj rumah kami sedikit terpisah dari bangunan utama, tetapi ada akses dari dapur. Siapa yang ada di garaj jam segini? Pencuri? Jantungku berdebar kencang. Belakangan ini ada beberapa kes pencurian di lingkungan kami. Aku bersembunyi di balik dinding marmer yang dingin, menahan nafas untuk mengamati situasi. Aku tidak berani menyalakan lampu, khawatir akan mengejutkan si pencuri. Tanganku gemetar merogoh saku pijama. Untungnya aku punya kebiasaan selalu membawa telepon bimbit. Aku membuka aplikasi CCTV. Rumah kami dipasangi kamera di berbagai sudut termasuk garaje untuk mengawasi kereta-kereta mahal kami. Salah satunya adalah Mercedes-Benz putih hadiah pernikahan dari ayah, kereta yang sangat kusayangi. Layar telepon bimbit menyala berkat mode inframerah. Gambar di dalam garaj terlihat jelas dan aku hampir saja menjatuhkan teleponku. Sosok di dalam layar bukanlah pencuri, melainkan Badrul. Suamiku masih mengenakan pijama, tetapi tidak ada lagi sisa-sisa kemabukannya semalam. Wajahnya terlihat sangat sedar. Di bawah lampu pendar fluor garaj, wajahnya tampak mengerikan, dingin, dan kejam. Dia sedang melakukan sesuatu di bawah kereta Mercedesku. Di tangannya ada sebuah benda logam yang berkilauan. Setelah kuperbesar gambarnya, itu adalah sebuah pemotong kecil. Apa yang sedang dilakukan Badrul? Ini bukan perbaikan kereta. Siapa yang memperbaiki kereta pukul 3 pagi sendirian dan sembunyi-sembunyi seperti pencuri di rumahnya sendiri? Aku menahan nafas, seluruh sarafku tegang menatap layar. Badrul menyinari bagian roda dengan lampu suluh telepon bimbitnya lalu memasukkan pemotong itu ke bagian dalam kereta. Tempat hos minyak brake berada. Klik. Meskipun aku menonton tanpa suara, aku seolah bisa mendengar suara logam yang terpotong dengan rapi di dalam kepalaku. Badrul baru saja memotong hos brake keretaku. Aku menutup mulut dengan tangan untuk menahan jeritan yang nyaris keluar. Kakiku lemas, aku harus bersandar sepenuhnya ke dinding agar bisa tetap berdiri. Kenapa? Kenapa dia melakukan ini? Kereta ini rencananya akan kupakai besok untuk pergi keluar kota, bertemu klien untuk menandatangani kontrak pasokan bahan bangunan, perjalanan jauh yang harus melewati lebuh raya dan jalanan pergunungan yang terjal. Jika brake-nya tidak berfungsi. Rasa dingin merambat dari tulang punggungku hingga ke sumsum. Badrul ingin membunuhku. Suami yang telah hidup bersamaku selama bertahun-tahun, yang telah kubantu dengan masa muda dan uangku, kini merencanakan untuk merenggut nyawaku secara diam-diam. Di layar, setelah selesai dengan tindakan kejinya, Badrul dengan hati-hati mengelap sisa cap jarinya di badan kereta dengan tuala, lalu memeriksa kembali dengan lampu suluh untuk memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Dia berdiri, wajahnya menunjukkan kepuasan dan seulas senyum kejam tersungging di bibirnya. Senyum itu sangat berbeda dari wajahnya yang menjilat di depan ayah, atau wajah jengkelnya saat menghadapiku setiap hari. Inilah wajah aslinya. Iblis berwujud manusia. Aku melihatnya mematikan lampu garaj dan mulai berjalan ke arah dapur. Aku panik. Aku tidak boleh bertemu dengannya sekarang. Jika dia tahu aku telah melihat semuanya, dia mungkin akan membunuhku di tempat untuk membungkamku. Naluri untuk bertahan hidup mengambil alih. Aku melepas seliparku dan berlari menaiki tangga tanpa alas kaki, berusaha tidak menimbulkan suara. Aku melompat ke tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi kepala. Jantungku berdebar seperti mau meledak. Beberapa detik setelah aku berbaring, pintu kamar terbuka. Terdengar langkah kaki Badrul yang perlahan. Dia berdiri di samping tempat tidur cukup lama. Aku memejamkan mata rapat-rapat, berpura-pura tidur nyenyak, mengatur nafasku agar teratur. Aku bisa merasakan tatapannya menembus diriku seperti tatapan seorang pembunuh pada korbannya sebelum eksekusi. Dia membungkuk, nafasnya terasa di wajahku. Aku menahan rasa mual dan ketakutan yang luar biasa agar tubuhku tidak gemetar. Selamat tidur, sayang. Esok Kana pergi jauh. Tidurlah nyenyak-nyenyak, bisiknya. Suaranya lembut, tetapi mengandung seluruh kejahatan di dunia. Kemudian dia berbaring di sampingku, menarik selimut dan hanya dalam beberapa menit suara dengkurannya kembali terdengar teratur. Dia bisa tidur,
Setelah baru saja merencanakan kematian untuk istrinya, dia bisa tidur dengan nyenyak seolah tidak terjadi apa-apa. Air mataku pecah, membasahi bantal, aku tidak bisa menangis bersuara, hanya membiarkan air mata mengalir ke dalam. Sakit, syok, marah, dan ribuan pertanyaan. Mengapa? Berputar-putar di kepalaku. Apakah karena Wang? Apakah karena kekasih mudanya yang pernah kudengar desas-desusnya? Atau karena harga diri seorang pria rendahan yang terpelintir karena harus hidup di bawah bayang-bayang keluarga istrinya? Aku menatap langit-langit yang gelap dengan mata terbuka. Kegelapan dosa menyelimuti ruangan ini, menyelimuti pernikahan yang kuanggap sebagai tempat perlindungan yang damai. Malam ini adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku tahu mulai saat ini wanita naif yang mencintai suaminya telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang terluka parah dengan api kebencian dan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Aku harus hidup. Aku harus membuka topengnya. Tapi bagaimana caranya? Sementara dia berbaring tepat di sampingku, fajar menyingsing, cahaya pagi yang pucat menembus celah langsir, tetapi rasa dingin di hatiku tidak kunjung hilang. Semalaman aku berbaring kaku seperti batu di samping suami pengkhianatku, merencanakan langkah selanjutnya dengan cermat. Saat Badrul menggeliat dan bangun, aku sudah lama terjaga, sedang menyisir rambut di depan meja solek, di cermin. Terpantul wajahku yang pucat dan lesu, tetapi sorot mataku anehnya bersinar dengan ketegasan. Aku memoleskan gincu merah untuk menutupi pucat wajahku, mengambil nafas dalam-dalam, lalu memasang topeng ketenangan. Pagi betul dah bangun, kata Badrul dengan suara serak sambil meregangkan tubuh. Sikapnya biasa saja, seolah peristiwa semalam tidak pernah terjadi. Aku berbalik dan tersenyum tipis. Kan hari ini nak jumparakan kongsi di genting, abang. Kena bersiap awal sikit. Aku sengaja menyebutkan perjalanan bisnis itu sambil melirik cepat untuk melihat reaksinya. Benar saja, sudut bibirnya sedikit berkedut dan matanya memancarkan kilat licik, tetapi dengan cepat dia menutupinya dengan kepura-puraan. Oh, ya. Abang lupa jalannya jauh. Hati-hati ya, kondisi kereta macam mana? Nak abang hantar ke bengkel untuk diperiksa? Pertanyaannya membuat tulang punggungku merinding. Apakah dia sedang mengujiku atau hanya memainkan peran sebagai suami yang prihatin untuk menutupi kejahatannya? Dia tahu persis bahwa dia telah memotong hosbrek kereta itu semalam, tapi berani-beraninya dia mengucapkan kata-kata itu. Sikapnya yang tidak tahu malu melampaui imajinasiku. Kereta baru diservis bulan lepas, jadi tak perlu risau. Aku berusaha menjaga suaraku senormal, mungkin sambil merapikan pakaianku. Saya turun dulu siapkan sarapan. Ibu mertua sudah bangun, sedang bersolat di surau kecil di sudut ruang keluarga. Suara tasbihnya yang teratur terdengar entah mengapa begitu menyedihkan. Sepanjang tahun dia menjalankan ibadah dan membaca Al-Quran, tetapi mulutnya mengucapkan doa sementara hatinya menyimpan pisau. Dia berdoa untuk kedamaian rumah ini, tetapi apakah dia tahu bahwa putranya sendiri sedang menghancurkan keluarga ini? Aku meletakkan semangkuk sup tulang merah hangat di depan Badrul. Dia makan dengan lahap, sesekali memuji. Sup buatan awak memang yang terbaik, lebih sedap dari yang dijual di restoran. Aku melihatnya makan sambil merasakan perutku mual. Ini mungkin akan menjadi sup terakhir yang kumasakan untuknya sebagai seorang istri. Aku ingin membalikan meja ini. Aku ingin berteriak di wajahnya. Kenapa awak begitu kejam? Aku ingin menunjukkan video semalam dan segera menjebloskannya ke penjara. Tetapi akal sehatku menahanku. Jika aku mengungkap kejahatannya sekarang, dia pasti akan mengelak. Dia akan berkata hanya sedang memeriksa kereta atau paling tidak mengaku melakukan perusakan harta benda. Dengan pengaruh keluarganya di kampung dan kelicikannya, dia bisa saja bebas atau hanya mendapat hukuman ringan. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Aku harus membuatnya menunjukkan wujud aslinya sebagai seorang pembunuh dan pengecut yang serakah. Selain itu, aku harus melindungi aset orang tuaku dan menjaga nama baik keluarga. Perceraian yang heboh karena suami mencoba membunuh istri akan menjadi aib dan akan menjadi pukulan berat bagi orang tuaku yang memiliki penyakit jantung. Aku harus bersabar. Balas dendam seorang pria terhormat bisa menunggu 10 tahun, apalagi seorang wanita yang telah dikhianati. Aku buru-buru menyeka air mata yang hampir jatuh dan berpura-pura mengambil ulam lagi. Kak Aisyah. Dari luar terdengar suara Ratna yang melengking. Pagi-pagi sekali adik iparku sudah datang membuat keributan. Ratna menolak pintu masuk.
Dia mengenakan gaun pendek dan menenteng tas mewah kecil. Kak, siap-siap nak kerja. Ya? Syukurlah saya datang tak terlambat. Ratna mendekati meja makan dan mengambil sepotong daging dari mangkuk Badrul, lalu memasukkannya ke mulut. Ada apa, Ratna? Pagi-pagi begini ada urusan mendesak? Tanyaku dengan suara yang tidak bisa menyembunyikan kelelahanku. Ratna menelan dagingnya dan tersenyum lebar. Macam nih, hari ini kawan-kawan ajak healing ke Genting, nak ambil gambar. Mereka semua bawa kereta bagus. Takkan saya naik Grab, kan malu. Kak, pinjam Mercedes putih tuh boleh? Beberapa hari saja biar saya boleh menunjuk sikit. Aku terkejut, meminjam kereta. Kereta yang breknya sudah dirosakkan itu. Jantungku berdebar kencang. Sebuah pikiran gelap melintas di kepalaku. Jika aku meminjamkan kereta itu pada Ratna, dia yang akan celaka. Bukan aku. Ratna juga bukan orang baik. Dia sudah sering memeras uangku, menjelek-jelekanku di depan ibu mertua, dan menghasut Badrul untuk berlaku kasar padaku. Jika dia celaka, itu adalah ganjaran yang setimpal. Tetapi segera hati nuraniku sebagai manusia yang dididik dengan baik menamparku hingga tersadar. Tidak, tidak bisa begitu. Seburuk apapun Ratna, dia tetaplah manusia. Aku tidak bisa menjadi pembunuh, tidak secara langsung. Aku tidak bisa sekejam Badrul. Aku tidak boleh mengotori tanganku. Aku membuka mulut untuk menolak. Aku akan mengatakan keretanya rosak atau aku ada urusan mendesak dan harus memakai kereta itu. Tetapi sebelum aku sempat bicara, Badrul meletakkan sudunya. Wajahnya berubah. Jangan! Teriakan Badrul membuatku, Ratna dan bahkan ibu mertua terkejut. Ratna bingung. Kenapa tak boleh, abang? Peliklah. Itu kan kereta Kak Aisyah, bukan kereta abang. Kenapa abang yang melarang? Kak Aisyah saja belum cakap apa-apa. Badrul panik. Dahinya mulai berpeluh. Dia tahu betul kereta itu kini adalah keranda berjalan. Dia ingin membunuh isterinya, bukan adik kandungnya. Kereta tuh hari ini nak dipakai Kak Aisyahmu. Pergi jauh. Ada urusan penting. Kalau kamu nak pinjam, pakai kereta pikap abang sajalah, kata Badrul, terbata-bata mencari alasan. Ratna merengek seperti anak kecil. Mana nak saya naik pikap buruk yang berbau tuh? Saya kan pakai skirt macam nih. Macam mana nak naik? Lagipun kegentingkan kena pakai kereta hebat baru gambar cantik? Kak Aisyah kalau ada urusan kan boleh pakai kereta pejabat atau panggil taksi. Banyak cara kan? Kak, kakak kan paling sayang adik ipar. Pinjamkan ya. Esok petang pulang terus kembalikan. Ratna memohon padaku sambil mengedipkan matanya. Ibu mertua ikut menimpali. Aisyah, turuti saja adikmu. Apa susahnya? Kereta kan boleh pakai yang mana saja. Kamu sebagai menantu di sini harus bisa mengalah pada adik. Biarkan dia menunjuk sedikit di depan kawan-kawannya. Pinjamkan saja keretanya. Aku berada di persimpangan jalan. Di satu sisi adalah hati nurani, di sisi lain adalah kesempatan untuk membuat Badrul membuka kedoknya sendiri atau setidaknya membuatnya merasakan ketakutan. Aku menatap Badrul, wajahnya pucat pasi, matanya menatapku memohon, tetapi mulutnya terkunci rapat, tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Jika dia mengatakan keretanya rosak, dia harus menjelaskan kenapa rosak dan jejak hostbrake yang terpotong akan terungkap. Keheningan yang mencekam menyelimuti meja makan. Aku menatap dalam-dalam mata Ratna, ibu mertua, dan Badrul. Saat itu aku menyadari kepengecutan suamiku yang luar biasa. Dia punya keberanian untuk membunuh, tetapi tidak punya keberanian untuk mengaku demi menyelamatkan adiknya. Baiklah, kataku dengan suara dingin. Kalau Ratna nak pakai, pakai sajalah. Badrul sontak berdiri. Kerusinya terjatuh ke belakang. Aisyah, awak gila? Awak kan kena kegenting hari ini. Aku tersenyum tipis penuh penghinaan. Badan saya rasa tak sedaplah. Rasanya tak jadi pergi. Biar nanti saya suruh pemandu pejabat saja yang gantikan saya. Kalau Ratna nak pakai, ambil saja. Kuncinya ada di atas rak televisyen. Aku sedang berjudi. Bertaruh, apakah Badrul punya keberanian untuk menghentikan adiknya dengan segala cara? Bertaruh, apakah sisa hati nuraninya pada darah dagingnya sendiri bisa mengalahkan rasa takutnya akan terbongkar dan jauh di dalam hatiku aku berdoa kepada Tuhan agar Ratna selamat atau keretanya mogok sebelum meninggalkan pagar. Ratna berteriak kegirangan dan berlari mengambil kunci kereta.
Terima kasih, Kak Aisyah sayang. Kakak memang yang terbaik. Badrul terpaku di tempatnya, tangannya terkepal, matanya memerah mengikuti punggung adiknya yang bersemangat. Dia ingin berteriak, ingin berlari merebut kunci itu, tetapi kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Dia takut jika dia terlalu keras melarang, aku akan curiga, takut rencananya akan gagal. Egoisme dan kepengecutan telah membekukannya. Aku berbalik untuk naik ke kamar dan air mataku kembali mengalir. Aku bukan orang suci, tetapi aku juga bukan iblis. Apakah keputusanku barusan adalah sebuah kesalahan? Apakah secara tidak langsung aku mendorong Ratna ke jurang kematian? Tetapi keluarga ini, ibu, dan anak ini yang telah mendorongku sampai ke titik ini, siapa menabur, dia akan menuai. Takdir sudah ditentukan. Kereta itu yang membawa nyawa satu orang dan kehancuran satu keluarga kini semakin mendekat. Enjin Mercedes itu menderu, lalu suaranya perlahan menjauh di balik pagar besi yang berat. Ratna telah pergi. Pergi dengan semangat masa muda dan kesombongan, membawa serta surat kematian yang tanpa sadar ditandatangani oleh abang kandungnya sendiri. Saat pagar tertutup, keheningan yang mengerikan menyelimuti rumah. Aku bersembunyi di balik langsir jendela tingkat 2. Mengawasi kereta itu hingga menjadi titik putih kecil yang hilang di telan keramaian pagi. Dadaku terasa sesak seperti dihimpit sesuatu. Apa yang baru saja kulakukan? Aku baru saja menjadi pembantu malaikat maut. Rasa bersalah merayap di hatiku, tetapi segera tergantikan oleh bayangan wajah Badrul yang tajam dan kejam saat memegang pemotong di tengah malam, memotong hosbrek itu, memadamkan percikan belas kasih yang baru saja tumbuh. Aku berbalik dan melihat Badrul. Dia masih terpaku di ruang keluarga, menatap kosong ke arah pagar dengan wajah pucat pasi. Kedua tangannya mencengkeram sandaran sofa begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia gemetar. Aku tahu apa yang sedang dia pikirkan. Dia sedang membayangkan adegan Brek tidak makan saat menuruni jalanan pergunungan. Dia sedang membayangkan wajah adiknya. Kenapa? Abang? Wajah abang pucat sekali. Sakit ke? Aku menuruni tangga, berusaha menjaga suaraku tetap tenang, meskipun jantungku berdebar kencang. Badrul terperanjat seperti pencuri yang tertangkap. Dia berbalik menatapku, matanya kosong dan panik. Tidak, hanya sedikit pening. Mungkin sebab terlalu banyak minum semalam, dia berbohong. Tetapi suaranya yang bergetar mengungkapkan segalanya. Dia buru-buru mengeluarkan telepon bimbitnya, menekan nomor dengan jari-jari yang kaku. Dari sudut mataku lihat dia menelepon Ratna. Apakah dia ingin menghentikannya atau memberinya amaran? Tapi bagaimana caranya? Tidak mungkin dia berkata, "Ratna, jangan pergi. Aku sudah potong hosbreknya." Dia terperangkap dalam jebakannya sendiri. Nomor yang Anda dial sedang tidak aktif. Suara operator mekanis terdengar tanpa emosi. Badrul terkulai lemas. Wajahnya sepucat mayat. Ratna punya kebiasaan memasang musik kuat-kuat saat memandu dan melemparkan telepon bimbitnya ke dalam tas di kursi belakang. Mungkin takdir telah memblokir sinyal telepon itu. Ada apa, abang? Ratna kenapa? Dia kan baru pergi beberapa menit? Tanyaku pura-pura tidak tahu sambil menuangkan segelas air hangat untuknya. Badrul memegang gelas itu, tetapi tangannya begitu gemetar hingga airnya tumpah. Dia tergagap. Tidak. Hanya nak ingatkan dia supaya hati-hati di jalan. Kereta tuh belakangan nih breknya. Breknya agak kurang makan. Aku menatap lurus ke matanya. Sorot mataku sedingin pedang. Kurang makan? Tadi abang cakap tak apa-apa waktu saya ajak ke bengkel. Selama ini saya pakai pun tak ada masalah. Awak nih terlalu risau. Badrul kehilangan kata-kata. Dia tidak berani menatapku dan buru-buru memalingkan wajah meneguk airnya, meskipun pendingin hawa diatur pada suhu 24 derajat, perlu membasahi dahinya. Dia berjalan mondar-mandir di ruang keluarga dengan gelisah. Berkali-kali dia mengangkat dan meletakkan telepon bimbitnya. Rasa bersalah dan ketakutan menggerogoti jiwanya setiap detiknya. Waktu berjalan sangat lambat, terasa seperti siksaan. Sejam, 2 jam, lalu 3 jam. Sudah pukul 11 pagi, ibu mertua pulang dari pasar dengan gembira memamerkan ikan siakap segar yang akan dia masak untuk memulihkan kondisi putranya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa putranya saat ini bahkan menelan ludah pun terasa pahit. Badrul. Kenapa hari ini? Wajahnya pucat sekali. Jangan-jangan kena sampuk. Mahu ibu panggilkan ustaz?
Tanya ibu mertua cemas sambil menyentuh dahi putranya. Badrul menepis tangan ibunya dengan jengkel. Bu, diamlah. Saya tak apa-apa. Jangan bising. Ibu mertua terkejut. Selama ini Badrul adalah anak yang berbakti, tidak pernah sekalipun membentak ibunya. Dia menoleh padaku dengan tatapan menyalahkan, pasti awak lagi yang buat anakku resah. Jadi istri tak pandai jaga perasaan suami, buat dia marah-marah macam ni, aku diam saja mengupas sayuran, tidak membalas. Aku menunggu dering telepon takdir itu. Hatiku saat ini dipenuhi perasaan campur aduk. Ada rasa puas melihat orang jahat mendapatkan balasannya, tetapi juga ada rasa takut akan konsekuensi mengerikan yang akan datang. Aku tidak ingin Ratna mati. Sungguh. Aku hanya berharap keretanya mogok, atau menabrak sesuatu dengan ringan, cukup untuk membuat Badrul ketakutan. Tetapi jalan menuju genting penuh dengan turunan curam, dengan brek yang rosak. Seberapa besar peluang untuk selamat? Aku melirik jam, sudah pukul 12.00 tengah hari. Jika lajunya cepat, Ratna pasti sudah sampai di kawasan Genting Sempah, tempat yang terkenal dengan tikungan maut dan gaung yang dalam. Udara di dalam rumah terasa menyesakan seperti sebelum badai. Badrul meringkuk di sudut sofa, matanya terpaku pada layar TV yang menayangkan berita, tetapi aku tahu pikirannya ada di tempat lain. Dan akhirnya, apa yang ditunggu pun tiba. Dering telepon bimbit Badrul memecah kesunyian. Nada dering lagu ibu yang dia setel terdengar begitu menyedihkan. Badrul terlonjak kaget, hampir menjatuhkan telepon bimbitnya. Di layar tertera nomor tak dikenal. Kode areanya dari Pahang. Wajah Badrul pucat pasi. Dia begitu gemetar hingga tidak bisa menekan tombol jawab dengan benar. Dia menatapku, matanya memohon pertolongan, tetapi aku hanya duduk diam menyaksikannya dengan dingin. Hei, hello? Jawab Badrul dengan suara parau. Dari seberang terdengar suara orang berbicara dengan cepat. Dan aku melihat mata Badrul membelalak, pupilnya melebar. Telepon bimbit di tangannya jatuh ke lantai dengan bunyi buk yang kering. Dia membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Lalu dia jatuh berlutut. Ya Tuhan, anakku Badrul, kamu kenapa? Ibu mertua berteriak dan berlari memeluk putranya. Aku pun meletakkan bakul sayur dan menghampiri. Tetapi berbeda dengan kepanikan ibu mertua, aku dengan tenang membungkuk dan mengambil telepon itu. Panggilan belum terputus. Aku menempelkannya ke telinga. Halo? Apakah ini keluarga dari pemilik kereta dengan nomor pendaftaran WXY 8888? Kami dari Unit Siasatan Trafik IPD Bentong. Kendaraan tersebut baru saja mengalami kemalangan parah dan jatuh ke dalam gaung. Telingaku berdengung. Meskipun aku sudah siap, mendengar berita itu secara langsung membuatku merasa tanah di bawah kakiku runtuh. Ratna benar-benar celaka, dan Badrul, dia resmi menjadi seorang pembunuh. Berita itu datang seperti petir di siang bolong. Rumah yang tadinya damai seketika hancur oleh tangisan pilu ibu mertua. Dia meraung-raung memanggil nama putrinya, meronta-ronta di lantai marmar yang dingin. Dia belum tahu penyebabnya, hanya mendengar kereta jatuh ke gaung, tetapi naluri seorang ibu telah menghancurkannya. Badrul sempat pengsan sejenak, lalu sedar, tetapi itu adalah kesadaran seekor binatang yang terpojok. Dia melompat berdiri, rambutnya acak-acakan, matanya merah menyala, seolah pembuluh darahnya akan pecah. Dia berlari ke arah pintu, bergumam seperti orang gila. Tak mungkin, tak mungkin. Ratna, dia mencoba menyalakan motornya untuk pergi, tetapi tangan dan kakinya terlalu gemetar untuk memasukkan kunci ke lubangnya. Aku harus menjadi tiang penopang di keluarga yang sedang runtuh ini. Aku menelepon pemandu pribadiku dan memintanya segera menyiapkan kereta. Aku memapah ibu mertua ke dalam kereta lalu mendorong Badrul ke kursi belakang. Aku sendiri duduk di kursi penumpang depan. Selama perjalanan dari Kuala Lumpur ke Bentong, kereta dipenuhi bau minyak angin dan isak tangis. Hujan mulai turun. Tetesan air yang deras menghantam kaca kereta. Suaranya seperti tangisan arwah penasaran. Badrul membeku seperti batu, menatap kosong keluar jendela yang diguyur hujan. Melalui cermin pandang belakang, kulihat kedua tangannya saling meremas. Kukunya menancap ke daging hingga berdarah. Dia menderita karena kehilangan adiknya. Mungkin, tetapi aku membaca ketakutan yang lebih mengerikan dari kematian di matanya. Itu adalah ketakutan seseorang yang tahu bahwa dirinya lah pelakunya.
Jika dia tidak serakah, jika dia tidak berpikir untuk membunuh istrinya demi harta, saat ini Ratna mungkin sedang asyik di spa atau berbelanja. Dia telah memotong sendiri tali kehidupan adiknya. Harga yang harus dibayar ini terlalu mahal, lebih mahal dari nyawanya sendiri. Aku duduk di depan dengan perasaan campur aduk. Ada setitik rasa kasihan pada Ratna, tetapi ada 10 kali lipat rasa benci pada diriku sendiri. Semenyebalkan apapun Ratna, dia tidak pantas mati dengan cara sekejam ini. Tetapi jika kupikir lagi, jika yang ada di kereta itu adalah aku, jika aku tidak menyadari rencana Badrul, maka yang terbaring dingin di dasar gaung itu adalah aku. Sementara Badrul akan memainkan peran sebagai suami yang berduka, menunggu hari untuk menerima warisan. Memikirkan itu, hatiku kembali mengeras. Ini adalah karma. Siapa menabur angin akan menuai badai. Saat kereta tiba di lokasi, hari sudah mulai gelap. Lokasi kemalangan telah ditutup garis polisi. Di tengah kabut tebal, lampu siren kereta polis dan ambulans berkedip-kedip menciptakan pemandangan yang mencekam dan menyedihkan. Sebagian pagar pembatas jalan hancur dan di aspal yang basah terlihat bekas ban selip yang panjang. Ibu mertua pengsan begitu turun dari kereta dan melihat pemandangan itu, para perawat harus segera memberikan pertolongan pertama. Badrul hanya berdiri di sana, kakinya seolah terpaku di tanah, tidak berani mendekat ke tepi gaung. Inspektor Kamal, kepala unit yang bertanggung jawab menghampiri kami. Dia seorang pria parubaya, berperawakan tegap dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus hati lawan bicaranya. "Selamat malam, apakah Anda keluarga Mangsa?" Suaranya rendah dan berwibawa. Aku menahan emosi dan mengangguk. "Benar, Tuan, kami abang dan kakak ipar Mangsa. Adik saya bagaimana, Tuan?" Inspektor Kamal menggeleng pelan, melepas topinya, wajahnya menunjukkan duka. "Takziah." Kendaraan jatuh ke gaung sedalam 50 meter dan menabrak bebatuan dengan keras. Mangsa meninggal di tempat. Jenazah baru saja berhasil dievakuasi dan sedang dibawa ke bilik mayat Hospital Bentong untuk proses identifikasi. Mendengar kata meninggal di tempat, Badrul jatuh terduduk di tanah yang becek. Dia menutupi wajahnya dan menangis. Tetapi tangisannya aneh, bukan raungan kesedihan, melainkan rintihan seperti orang yang dicekik. Dia takut menghadapi kenyataan, takut melihat jasad adiknya yang hancur, takut pada tatapan menuduh dari arwah yang telah mati. Inspektor Kamal mengamati Badrul dengan saksama. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, dia merasakan ada yang aneh dengan sikap sang abang ini. Biasanya keluarga akan histeris menanyakan penyebabnya, menuntut untuk melihat jenazah, tetapi Badrul tidak. Dia hanya meringkuk menghindari tatapan polisi. Menurut siasatan awal di lokasi, kata Inspektor Kamal perlahan, matanya tidak lepas dari Badrul, tidak ada bekas perlanggaran dengan kendaraan lain. Dari bekas selip yang panjang, sepertinya pemandu berusaha mengurangi kecepatan, tetapi gagal. Kemungkinan besar terjadi kerusakan brek mendadak saat menuruni cerun. Kata kerusakan brek seperti palu yang menghantam kepala Badrul. Dia terlonjak kaget, menatap sang inspektor lalu buru-buru menunduk lagi. Meskipun cuaca dingin karena hujan, peluh dingin mengalir deras di tubuhnya. "Kekerosakan brek? Bagaimana bisa? Kereta itu baru saja diservis," kata Badrul terbata-bata. "Hal itu akan kami pastikan melalui pemeriksaan teknikal kendaraan. Anda bilang baru diservis? Apakah ada bukti surat-suratnya?" desak Inspektor Kamal. Aku segera menimpali, menepuk pelan bahu Badrul, merasakan getaran tubuhnya dengan jelas. "Tuan, kereta itu milik saya. Saya yang rutin membawanya ke bengkel rasmi untuk penyelenggaraan. Mungkin suami saya salah ingat karena terlalu sedih. Kemarin seharusnya saya yang pergi, tapi karena adik saya meminjam, saya mengalah, tak sangka akan jadi begini." Aku menghentikan kalimatku, berpura-pura menyeka air mata dengan sapu tangan. Inspektor Kamal mengangguk mencatat sesuatu di buku sakunya, tetapi tatapan curiganya belum hilang. "Kami harus pergi ke hospital untuk identifikasi jenazah." Jarak dari lokasi ke hospital tidak jauh, tetapi terasa sepanjang perjalanan ke neraka. Badrul meringkuk di sudut. Dia menakutkan. Dia tidak berani menatapku. Dia tahu kereta itu seharusnya untukku. Dia tahu kematian itu seharusnya untukku. Dan sekarang dia pasti bertanya-tanya, apakah aku tahu sesuatu? Apakah aku mengalah dengan sengaja atau hanya kebetulan?
Kecurigaan yang tumbuh di benak seorang kriminal akan melipat gandakan ketakutannya. Bilik mayat hospital Bentong terasa dingin menusuk. Bau formalin yang tajam membuat bulu Roma berdiri. Di bawah lampu pendar fluor yang menyilaukan, beberapa pengusung berpenutup kain putih terbaring diam. Ibu mertua yang sudah sedar bersikeras ingin melihat wajah putrinya untuk terakhir kali. Aku memapahnya sementara Badrul mengikuti di belakang seperti orang kehilangan jiwa. Saat petugas membuka kain putih itu, wajah Ratna terlihat, matanya terpejam rapat. Wajah cantiknya yang biasa berpoles-solekan tebal, kini pucat pasi penuh luka gores dan lebam. Satu sisi kepalanya yang hancur akibat benturan keras telah ditutupi dengan rapi oleh petugas, tetapi tidak bisa menyembunyikan kengerian kemalangan itu. Baru pagi tadi dia masih tertawa ceria, merengek minta uang, dan bermimpi tentang foto-foto healingnya. Kini masa mudanya berhenti selamanya di usia 27 tahun di dasar gaung yang dingin. Ratna, anakku, kenapa kamu tinggalkan ibu, nak? Ya Tuhan, kenapa bukan aku saja yang kau ambil? Ibu mertua menjerit, memeluk jasad dingin putrinya. Ratapan seorang ibu yang kehilangan anak begitu memilukan hingga orang-orang di sekitar tidak bisa menahan air mata. Aku pun menangis. Menangisi nyawa muda yang berakhir sia-sia. Menangisi kekejaman keserakahan yang membawa sebuah keluarga ke dalam tragedi. Badrul terpaku di ambang pintu. Tangannya mencengkeram kusen pintu begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia tidak berani mendekat, hanya menatap adiknya dari jauh. Matanya membelalak penuh kengerian. Di matanya kini, Ratna bukan lagi sekadar adik, melainkan bukti hidup yang akan menuntut kejahatannya bahkan setelah mati. Dia seolah melihat darah mengalir dari luka di kepala Ratna, seolah mendengar bibir Ratna berbisik, "Abang, kenapa kau bunuh aku?" Dia mundur selangkah terhuyung, lalu berbalik dan muntah hebat di koridor. Dia memuntahkan semua isi perutnya, memuntahkan ketakutan yang membuncah dari dalam jiwanya. Aku menghampiri Badrul, memberikan sebotol air mineral, dan menepuk-nepuk punggung suamiku yang bergetar hebat. "Tenanglah, abang. Semua sudah terjadi. Awak harus kuat untuk mengurus pemakaman adikmu." Ibu terus pengsan. "Sekarang hanya awak yang bisa diandalkan." Badrul mengangkat kepala menatapku, matanya yang merah dipenuhi air mata. Dia menatapku seolah melihat hantu. "Kenapa? Kenapa aku begitu tenang? Kenapa aku bisa merawatnya dengan lembut seolah tidak terjadi apa-apa?" Sikap normalku justru menjadi hal paling tidak normal yang membuatnya sangat bingung. Aku mendekatkan bibirku ke telinga Badrul dan berbisik. Suaraku perlahan seperti angin, tetapi setiap katanya seperti pisau yang menusuk jantungnya. "Kesian Ratna. Ya? Mungkin memang umurnya pendek. Nasib baik semalam saya tiba-tiba sakit kepala dan tak jadi pergi. Kalau tidak, yang terbaring di dalam dengan kain putih itu mungkin saya. Saat itu awak pasti akan lebih sedih lagi, kan?" Kata-kataku seperti sengatan listrik bertegangan tinggi yang menghantam pikiran Badrul. Dia membeku, menatapku lekat-lekat. Nafasnya tercekat. Dia mencoba mencari petunjuk dari setiap ekspresi wajahku. Apakah aku sedang bercanda atau menyindir sesuatu? Tiba-tiba sakit kepala. Apakah aku tahu? Apakah aku sengaja? Tetapi saat itu wajahku masih penuh duka dan kepolosan. Tidak ada sedikit pun ekspresi kebencian atau kemenangan. Justru kepolosan itulah yang menjadi serangan psikologis paling kejam. Itu membuat Badrul terperosok dalam labirin keraguan. Dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang bohong. Dia tidak bisa bertanya, karena bertanya berarti mengaku. Dia hanya bisa menelan ludah yang terasa seperti ribuan jarum menusuk kerongkongannya. "Apa yang awak cakapkan nih?" Gagap Badrul dengan suara lemah, menghindari tatapanku. Aku menghela nafas, menepuk pelan bahunya, lalu berbalik untuk membahas prosedur dengan pihak hospital. Aku tahu mulai saat ini Badrul tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Kematian tragis adiknya dan kata-kataku yang ambigu akan menghantuinya bahkan dalam mimpi. Di kejauhan, Inspektor Kamal bersandar di dinding. Sebatang rokok terselip di bibirnya, tetapi tidak dia nyalakan. Mata tajam polisi berpengalaman itu masih mengawasi kami berdua. Dia melihat Badrul muntah-muntah secara tidak wajar, dan melihatnya terlonjak kaget saat aku berbisik. "Ada yang tak kena?" gumam Inspektor Kamal. Dia mematikan rokoknya, mengeluarkan telepon bimbit, dan menelepon bawahannya. "Tolong lakukan siasatan mendalam di TKP Genting Sempah.
Fokus pada sistem brake. Dapatkan semua rekaman CCTV dan dashcam di sepanjang laluan yang dilewati kereta mangsa. Aku syak. Ini bukan kemalangan biasa. Jaring langit itu luas, tetapi tidak ada yang bisa lolos. Badrul mengira rencananya sempurna, tetapi dia tidak tahu bahwa setiap kejahatan meninggalkan jejak. Dan yang lebih penting, dia kini harus menghadapi dua hakim, hukum yang tegas yang mulai menyelidik, dan pembalasan diam-diam dari hati nurani seorang istri yang dia remehkan. Malam itu, kami membawa jenazah Ratna kembali ke Kuala Lumpur. Kereta jenazah melaju perlahan menembus hujan. Aku duduk di samping keranda adik iparku, menyalakan sebatang colok untuk almarhumah. Asap colok yang pekat memenuhi ruangan sempit itu. Aku menatap foto Ratna yang tersenyum ceria dan berjanji dalam hati, "Ratna, maafkan kakak tak dapat hentikanmu, tapi kakak janji kematianmu tak akan sia-sia. Kakak akan buat pelakunya dapat ganjaran yang setimpal agar arwahmu bisa tenang." Sementara itu, Badrul meringkuk di sudut kereta. Matanya terpejam rapat, tetapi dahinya basah oleh peluh. Dia sedang bermimpi tentang sebuah pemotong dan suara klik yang menggema di malam yang sunyi. Suara yang memotong hostbrake dan juga memotong jalan kembali dalam hidupnya. Penggebumian Ratna diadakan pada hari yang diiringi gerimis. Hujan di akhir musim panas Kuala Lumpur turun tanpa henti, seolah ingin membersihkan debu dunia, tetapi tidak bisa membersihkan dosa hitam yang melekat di hati mereka yang masih hidup. Rumah yang biasanya luas kini terasa sesak oleh warna putih kain kapan dan para pelawat. Suara isak tangis dan lantunan doa silih berganti di ruang duka, mengiris hati setiap yang hadir. Aku mengenakan pakaian serba hitam, berdiri diam di samping keranda jenazah, menyambut para pelawat. Aku memainkan peranku dengan sempurna sebagai kakak ipar yang bijaksana dan berduka karena kehilangan adik. Setiap kali seseorang menggenggam tanganku untuk menyampaikan belasungkawa, aku akan menyeka air mata dengan perlahan dan mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Orang luar semua bersimpati pada kemalangan keluarga kami. Seorang adik yang meninggal di usia muda, seorang ibu tua yang jatuh sakit karena terkejut, dan seorang abang yang tampak kehilangan jiwa. Badrul berlutut di depan foto adiknya, memegang colok yang menyala. Asap colok yang pekat membuat matanya yang sembab terasa perih. Dia tidak bisa menangis lagi. Air matanya seolah sudah kering di bilik mayat. Mungkin rasa takut telah membekukan kelenjar air matanya. Dia hanya menatap kosong foto Ratna. Di foto itu, Ratna tersenyum cerah. Matanya yang berbinar seolah menatap lurus ke wajah abangnya, bertanya, "Abang, kenapa kau lakukan ini padaku?" Aku mengamati setiap gerak-geri Badrul. Dia terlonjak kaget setiap kali ada suara keras. Dia terperanjat setiap kali angin dingin meniup lilin di altar. Dia takut pada kegelapan, bahkan takut pada cahaya lilin yang samar-samar. Terkadang dia bergumam sendiri, tangannya gemetar saat menuangkan teh untuk sesaji hingga tumpah. Seorang kerabat jauh datang melawat dan menepuk bahu Badrul. "Sabar ya, Badrul. Mungkin ini sudah takdir. Kamu harus kuat demi ibumu." Badrul terlonjak seperti tersengat listrik, menatap pria itu dengan mata penuh kewaspadaan dan ketakutan. Dia tergagap. Ya, takdir. Ini takdir. Dia berpegang pada kata takdir, seolah itu adalah pelampung untuk hati nuraninya yang tenggelam. Ya, ini takdir, ini kemalangan, bukan aku yang melakukannya. Dia mencoba menghipnotis dirinya sendiri, tetapi jauh di dalam hatinya, bayangan pemotong dan hostbrake yang terputus terus berputar seperti film gerak lambat. Ibu mertua terbaring di tempat tidur, sesekali terbangun dan meraung memanggil nama putrinya. Aku terus mendampinginya, menyuapinya bubur, membersihkan wajahnya. Dia masih menatapku dengan mata penuh kebencian, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk memakiku lagi. "Gara-gara kamu yang meminjamkan kereta itu padanya," katanya dengan suara parau. Aku tetap menyeka wajahnya dengan lembut, tetapi hatiku sedingin es. "Istirahatlah, Bu. Kemalangan ini tidak ada yang menginginkannya. Saya juga sangat sedih." Malam semakin larut. Para pelawat sudah pulang menyisakan keluarga inti yang menjaga jenazah. Suasana menjadi sunyi mencekam. Hanya terdengar suara kaset mengaji dari radio kecil. Badrul meringkuk di sudut ruangan, menatap kosong ke udara. Dia tidak berani tidur. Takut jika memejamkan mata, Ratna akan datang menuntut balas. Aku membawa semangkuk bubur ayam hangat ke dekat Badrul. Aromanya lazat,
Tetapi baginya saat ini mungkin hanya terasa seperti jerami. Makanlah sedikit, abang. Biar ada tenaga. Seharian ini awak belum makan apa-apa, kataku dengan suara lembut. Badrul mengangkat kepala menatapku. Matanya merah dan cekung. Janggutnya tumbuh lebat hanya dalam semalam. Dia menatap mangkuk bubur itu, lalu menatapku. Tatapannya penuh curiga. Apakah dia takut aku menaruh racun di bubur itu? Pria yang mencoba membunuh istrinya kini takut istrinya akan membalas dengan cara keji yang sama. Tak usah, tak ada selera makan, katanya dengan suara serak, menepis tanganku. Aku tidak memaksa, meletakkan mangkuk bubur itu dengan tenang di meja. Aku duduk di kursi di seberangnya, menatap lurus ke matanya. Sorot mataku tidak lagi lemah dan penurut seperti dulu. Sorot mataku kini dalam dan tenang seperti danau di musim gugur yang memantulkan kegelapan di dalam dirinya. Abang Badrul, aku memulai dengan suara rendah. Saya terus berpikir, betapa kebetulannya semua ini. Tepat di hari saya nak pergi jauh, brek keretanya rosak, dan kebetulan sekali Ratna yang meminjamnya. Mungkin ini adalah peringatan dari Tuhan. Badrul gemetar. Tangannya mencengkeram sandaran kursi, peluh kembali membasahi dahinya. Dia berusaha tegar. Cakap kosong apa nih? Kemalangan ya kemalangan. Peringatan apa? Jangan percaya tahyul. Bukan tahyul, lanjutku dengan tenang. Hanya terasa aneh saja. Kata orang, setiap perbuatan akan kembali pada pelakunya. Tapi Ratna kan tak pernah berbuat jahat. Tapi hati manusia siapa yang tahu? Awak percaya karma? Kata karma ku ucapkan dengan lembut namun penuh penekanan. Badrul menghindari tatapanku, menunduk dalam-dalam. Nafasnya terengah-engah, dadanya naik turun. Dia ingin berteriak menyuruhku diam, tetapi kerongkongannya tercekat. Dia merasa seolah aku sedang menelanjanginya, melihat menembus isi hatinya yang paling gelap. Sudah cukup. Ini masih dalam suasana duka. Jaga cakap awak, geramnya. Tetapi suaranya begitu perlahan hingga hanya kami berdua yang mendengar. Aku bangkit, merapikan pakaianku dan menghela nafas perlahan. Kalau begitu, istirahatlah. Saya nak tengok ibu dulu. Tolong jaga colok untuk Ratna. Katanya arwah orang yang meninggal muda itu kuat. Kalau ada yang berbuat jahat padanya, dia tak akan pernah maafkan. Aku pergi meninggalkan Badrul dalam kegelapan dan ketakutan yang mengelilinginya. Bayangannya memanjang di dinding, terdistorsi dan aneh seperti jiwanya saat ini. Aku tahu malam ini akan menjadi malam yang panjang lagi untuk Badrul. Keesokan paginya adalah hari pemakaman. Langit masih menurunkan gerimis. Iring-iringan jenazah bergerak perlahan menuju tanah perkuburan. Kereta jenazah melaju perlahan, menebarkan bunga di atas aspal yang basah. Aku duduk di dalam kereta, memeluk foto Ratna, menatap Badrul yang berjalan di depan. Tubuhnya terlihat sangat kurus dan sempoyongan. Setelah jenazah dikebumikan, orang-orang mulai beranjak pulang. Badrul masih berdiri di sana, menatap gundukan tanah yang masih baru. Tanah merahnya masih terlihat segar. Dia berdiri lama sekali, entah ingin mengucapkan maaf atau ingin mengubur selamanya rahasia dosanya di dalam tanah yang dalam itu. Dalam perjalanan pulang, udara di dalam kereta terasa menyesakan. Ibu mertua terlalu lemah sehingga diantar pulang lebih dulu, menyisakan aku dan Badrul di kursi belakang. Pemandunya adalah orang pejabat. Dia tidak berani bicara sepatah kata pun. Badrul menyandarkan kepalanya di jendela kereta. Matanya terpejam. Aku tahu dia tidak tidur. Dia hanya lari dari kenyataan. Aku mengeluarkan telepon bimbit dari tas dan memutar rekaman video lama. Bukan video saat dia memotong hostbrek, melainkan video-video lama saat kami berlibur, tertawa bahagia. Aku sengaja sedikit menguatkan suaranya, tawa Badrul di video itu menggema. Sayang, ayo senyum. Abang paling cinta awak di dunia ini. Suara kebahagiaan masa lalu terdengar begitu tajam di tengah suasana duka saat ini. Badrul tersentak, membuka mata dan menatap tajam telepon bimbit di tanganku. Apa yang awak buat? Matikan sekarang. Teriaknya panik dengan suara parau. Aku menatapnya dengan mata polos. Hanya tengok kenangan lama, abang. Dulu kita bahagia sekali ya. Awak begitu manis dan penyayang. Kenapa sekarang semuanya berubah? Badrul merebut telepon bimbitku, mematikannya, lalu melemparkannya kembali ke pangkuanku. Dia terengah-engah, jangan ungkit masa lalu. Awak nak buat saya gila ke? Saya tak nak awak gila.
kataku dengan tenang, mengambil telepon bimbitku dan memasukkannya ke dalam tas. Saya hanya nak awak ingat lagi siapa diri awak yang sebenarnya. Kemana Abang Badrul yang dulu? Atau jangan-jangan hati nurani awak dah hilang entah kemana? Pertanyaanku tidak menyinggung kejadian spesifik, tetapi membuat tulang punggung Badrul merinding. Dia memalingkan wajah keluar jendela. Tangannya mencengkeram gagang pintu kereta. Dia takut padaku. Dia benar-benar mulai takut pada istrinya. Dia tidak tahu seberapa banyak yang ku ketahui, rencana apa yang sedang kususun. Sikap ambiguku lebih menakutkan daripada tuduhan langsung. Saat tiba di rumah, kami melihat sebuah kereta polis terparkir di depan pagar. Jantung Badrul serasa berhenti berdetak. Dia berhenti, tidak berani melangkah masuk. Aku meliriknya, melihat wajahnya membiru. Wah, ada tetamu? Jom kita sambut, kataku sambil mendorong perlahan punggungnya. Badrul terhuyung masuk. Di ruang tamu sudah ada Inspektor Kamal dan seorang polisi muda. Mereka duduk dengan tenang, sedang minum teh. Melihat kami pulang, Inspektor Kamal berdiri dan mengangguk hormat. Sekali lagi, takziah. Saya tahu suasana masih berduka, tetapi ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi untuk melengkapi berkas siasatan. Inspektor Kamal berkata dengan suara rendah, tetapi matanya yang tajam mengimbas wajah Badrul. Badrul duduk di kursi, kedua tangannya saling bertaut di atas lutut untuk menyembunyikan getarannya. Dia mengambil nafas dalam-dalam, memaksakan senyum kaku. Tentu, Tuan. Silakan tanyakan apa saja. Kami akan bekerja sama. Aku duduk di sebelahnya, menuangkan teh lagi untuk para tamu. Ekspresiku tenang dan sewajarnya seperti seorang wanita yang memahami situasi. Aku tahu drama yang sesungguhnya baru saja dimulai. Inspektor Kamal membuka buku catatannya, membalik halaman demi halaman dengan perlahan. Suara gemerisi kertas terdengar sangat jelas di ruang tamu yang hening. Dia berhenti di satu halaman, mengangkat kepala menatap Badrul. Encik Badrul, menurut keterangan awal, kereta Mercedes yang kemalangan itu katanya baru saja diservis. Boleh ingat di bengkel mana dan kapan tepatnya? Badrul tergagap. Mana mungkin dia tahu, kereta itu aku yang mengurus. Aku yang membawa ke bengkel. Dia hanya memakainya untuk menunjuk-nunjuk, sama sekali tidak peduli pada penyelenggaraannya. Dia menatapku, memohon bantuan. Aku menimpali dengan lembut. Tuan, kereta kami diservis di bengkel resmi Mercedes di Jalan Ampang. Servis terakhir tepat 2 minggu yang lalu. Semua resitnya saya simpan, kereta itu sangat saya jaga, tidak pernah ada masalah. Aku bangkit, berjalan ke laci, mengeluarkan map berisi surat-surat kereta, dan menyerahkan resit servis yang masih baru kepada Inspektor Kamal. Dia menerimanya, memeriksanya dengan teliti, lalu mengangguk. Terima kasih. Kereta yang baru diservis, sistem brake-nya juga normal. Tapi tiba-tiba tidak makan di turunan. Ini sangat aneh. Inspektor Kamal beralih menatap Badrul, sorot matanya semakin tajam. Hasil olah TKP menunjukkan tidak ada jejak kebocoran minyak brake di jalan sebelum mencapai lokasi. Ini berarti hose brake pecah atau putus mendadak di titik itu. Atau bisa juga sudah diatur untuk putus pada saat yang tepat. Badrul menelan ludah. Kerongkongannya terasa kering seperti terbakar. Dia berusaha tetap tenang. Maksud Tuan apa? Kereta kan biasa saja rosak di jalan. Namanya juga mesin. Kita tak tahu kapan akan rosak. Mesin memang bisa rosak. Inspektor Kamal menutup catatannya, menatap lurus ke mata Badrul. Tetapi tim teknikal kami menemukan bahwa permukaan potongan di hose minyak brake itu sangat rapi. Berbeda dengan retakan akibat usia, atau benturan alami. Seperti dipotong. Kata dipotong jatuh seperti bom di tengah ruang tamu. Wajah Badrul pucat pasi. Dia merasa dunia berputar, ingin menyangkal, ingin berteriak, tetapi lidahnya keluh. Dipotong? Aku berseru. Menutup mulut seolah sangat terkejut. Ya Tuhan? Bagaimana bisa? Siapa yang melakukan perbuatan terkutuk itu? Kereta saya kan selalu di rumah. Tak mungkin ada orang luar yang menyentuhnya. Kecuali, aku menghentikan kalimatku, melirik Badrul sekilas, lalu buru-buru menunduk. Seolah-olah aku baru saja salah bicara. Inspektor Kamal tidak melewatkan momen itu dan langsung mendesak. Kecuali siapa? Puan Aisyah, tolong sampaikan. Ini bisa jadi petunjuk penting. Aku ragu-ragu,
memasang ekspresi bingung. Tidak ada apa-apa, Tuan. Maksud saya hanya orang rumah yang biasa keluar masuk garaj, tapi kan tak mungkin keluarga sendiri yang melakukannya. Mungkin ada pencuri atau orang yang tidak suka dengan keluarga kami. Ucapanku seolah membelanya, tetapi justru semakin memojokkan Badrul. Hanya orang rumah yang biasa keluar masuk garaj. Malam itu di rumah hanya ada dia dan aku. Aku tertidur pulas dan menurutnya ibunya sudah tua dan lemah. Maka satu-satunya anggota keluarga yang bisa memegang pemotong dan merusak hose brake adalah dia. Inspektor Kamal mengangguk. Matanya menunjukkan bahwa dia sedang berpikir keras. Dia menoleh pada polisi muda di sebelahnya. Catat, kita perlu memeriksa rekaman CCTV keluarga untuk memastikan apakah ada orang asing yang masuk ke garaj dalam 24 jam sebelum kendaraan berangkat. Mendengar kata CCTV, Badrul seperti disambar petir. Dia teringat sistem kamera yang terpasang rapat di seluruh rumah. Malam itu, apakah dia sudah mematikannya? Dia samar-samar ingat telah mematikan suis utama di garaj sebelum beraksi. Tapi apakah dia yakin? Atau dalam keadaan mabuk dan tegang, dia lupa? Atau jangan-jangan ada kamera yang beroperasi dengan baterai cadangan yang tidak dia ketahui? Wajahnya pucat pasi. Dia buru-buru menyela. Kamera di garaj rumah kami sudah lama rusak, Tuan. Belum sempat diperbaiki. Aku menoleh menatap Badrul. Mataku membulat seolah kaget. Loh, abang, kan saya sudah panggil teknisi untuk memperbaikinya. Awak lupa. Saya bahkan sudah periksa dari telepon bimbit saya. Gambarnya jelas sekali. Kebohonganku adalah belati yang menusuk jantung Badrul. Aku sedang mendorongnya ke jalan buntu. Aku ingin melihat bagaimana dia akan berkelit. Sebenarnya aku sudah menyalin video itu ke USB rahasia dan menghapus data di sistem keesokan paginya agar dia tidak curiga. Tapi sekarang aku sedang melempar umpan. Badrul menatapku tajam, matanya penuh kebencian dan ketakutan. Dia sadar istrinya yang dulu penurut dan lembut kini selangkah demi selangkah mendorongnya ke ambang kematian. Inspektor Kamal mengamati sikap kontradiktif kami berdua dan tersenyum penuh arti. Jadi kameranya berfungsi normal ya, Puan Aisyah. Bagus, kami akan periksa datanya. Jika tidak ada orang asing yang masuk, maka lingkup terduga akan sangat menyempit. Dia bangkit dan merapikan seragamnya. Baik, untuk hari ini cukup sekian. Kami akan datang lagi, permisi. Dua polisi itu menghilang di balik pagar, menyisakan aku dan Badrul di ruang tamu. Suasana begitu hening hingga suara detak jam pun terdengar. Badrul perlahan menoleh padaku, wajahnya terdistorsi, suaranya keluar dari sela-sela gigi yang terkatup. Kau nak bunuh aku, ya? Kenapa kau cakap kameranya berfungsi? Kau nak tengok aku mereput dalam penjara? Aku tidak lagi takut atau ragu. Aku berdiri tegap, menatapnya dengan sorot mata yang dingin dan tajam. Abang Badrul, pelik betul cakap awak. Kalau awak tak buat apa-apa, kenapa harus takut dengan apa yang terekam di kamera? Atau jangan-jangan awak memang buat sesuatu pada keretaku? Badrul kehilangan kata-kata. Dia tidak berani mengaku. Dia menatapku dengan mata penuh ketidakberdayaan dan kebencian. Dia tahu dia telah masuk ke dalam perangkap tak terlihat yang kuat. Perangkap yang terjalin dari keheningan, kemunafikan, dan kebohongan manis yang mematikan. Dia menggeram marah lalu berlari keluar rumah, menyalakan keretanya dan menghilang. Aku menatap punggungnya dan berpikir dalam hati, larilah, Badrul. Jaring langit tak akan bisa kau hindari, hukumanmu baru saja dimulai. Setelah pengebumian Ratna, rumah yang tadinya sudah dingin menjadi semakin suram. Musim hujan berlalu dan matahari mulai bersinar, tetapi tidak bisa mengusir suasana menyesakan yang menyelimuti keluarga kami. Badrul menjadi pendiam dan murung setelah diinterogasi polisi dan bertengkar denganku hari itu. Dia pergi pagi, pulang larut malam dengan bau alkohol dan menghindariku seperti wabah. Sementara aku tetap menjalankan kewajibanku sebagai menantu. Pagi hari menyapanya, malam hari menyiapkan ubat untuk ibu mertua. Tetapi pohon ingin diam, namun angin tak berhenti bertiup. Kesehatan ibu mertua menurun drastis kehilangan putrinya. Dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tubuhnya semakin kurus, tetapi setiap kali melihatku, matanya selalu memancarkan kebencian. Dia butuh sasaran untuk melampiaskan penderitaan dan amarahnya, dan aku menjadi targetnya. Suatu pagi, aku masuk ke kamarnya membawa semangkuk bubur sumsum hangat. Baru sampai di pintu, aku mendengar dia mengerang dan mengutuk.
Ya Tuhan, kenapa yang sepatutnya mati tidak kau ambil? Malah putriku yang kau panggil. Dasar pembawa sial, masuk ke rumah ini membuat keluarga hancur berantakan. Aku berhenti. Tanganku gemetar hingga mangkuk beradu dengan sendok menimbulkan bunyi ting. Aku mengambil nafas dalam-dalam, mengubur rasa terhina di dalam dada, dan masuk ke kamar. Ibu, bangun. Makanlah sedikit agar bertenaga. Ini masih hangat. Ibu mertua yang tadinya berbaring membelakangi, mendengar suaraku dan sontak bangun lalu membanting mangkuk di tanganku ke lantai. Prang! Mangkuk pecah berkeping-keping. Kuah panasnya mengenai kakiku, terasa perih, tetapi rasa sakit fisikal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sakit di hatiku. Tak mahu. Aku tak perlukan belas kasihanmu. Dasar munafik, teriak ibu mertua sambil menunjuk wajahku. Kamu yang membunuh Ratna. Kamu tahu kereta itu rusak tapi sengaja kamu pinjamkan padanya. Kamu iri pada adik iparmu. Kamu takut dia minta uang? Takut hartamu berkurang, jadi kamu membunuhnya lewat tangan orang lain. Aku terperangah. Aku tahu ibu mertua tidak menyukaiku sejak hari pertama aku menikah, tetapi aku tidak menyangka dia bisa sejahat dan sekeji ini. Ibu, kenapa cakap macam tu? Suaraku tercekat. Bagaimana mungkin saya tega mencelakai Ratna? Kereta saya selalu baik-baik saja. Saya tidak tahu kalau kereta itu rusak. Ibu keterlaluan kalau menuduh saya seperti itu. Keterlaluan apanya? Bentak ibu mertua. Kamu anak orang kaya, kamu memandang rendah kami yang miskin. Waktu Ratna nak pinjam kereta, kamu sengaja bagi kereta rusak biar dia celaka. Kamu tak suka tengok dia, kan? Aku tahu sifat kedekutmu itu. Keributan itu membuat Badrul yang ada di kamar sebelah datang. Dia berdiri di ambang pintu, melihat pecahan mangkuk di lantai, ibu tuanya yang berteriak-teriak, dan istrinya yang menangis. Ada apa ini, Bu? Pagi-pagi sudah ribut. Suara Badrul terdengar lelah dan jengkel. Melihat putranya, ibu mertua semakin menjadi-jadi, menangis lebih keras. Badrul, lihat kelakuan istrimu ini, dia nak ibu cepat mati biar tak jadi beban. Belum cukup dia bunuh adikmu, sekarang dia nak bunuh ibu juga. Badrul menatapku dengan pandangan rumit, dia tahu betul apa yang sebenarnya terjadi. Dia tahu aku tidak bersalah secara langsung atas kematian Ratna, dan biang keladi tragedi ini adalah dirinya sendiri. Tetapi dia pengecut. Dia tidak berani membelaku. Membelaku berarti mengakui bahwa kereta itu rusak bukan karena kesalahanku. Lagi pula, membiarkan ibunya membenci dan mencurigaiku adalah cara untuk mengalihkan perhatian dari dirinya. Sudahlah, bereskan saja. Ibu sedang sedih, kamu fahamlah sikit. Badrul hanya mengucapkan satu kalimat acuh tak acuh, lalu berbalik pergi, meninggalkanku yang berdiri di antara pecahan beling. Aku membungkuk, memunguti pecahan itu satu persatu. Air mataku menetes ke lantai. Aku menangis bukan karena lemah, tetapi karena kasihan pada diriku sendiri, kasihan pada cinta buta seorang ibu, dan kasihan pada kekejaman seorang suami. Ibu, apakah ibu tahu bahwa putra kesayangan yang ibu bela mati-matian itulah yang mendorong putri ibu ke dasar gaung? Ibu menuduhku pembunuh, padahal pembunuh yang sebenarnya hidup satu atap dengan ibu, makan masakan ibu, dan memanggil ibu-ibu. Kekejaman ibu mertua justru semakin menguatkan tekadku. Aku tidak akan hancur. Aku akan berdiri tegar dan melihat bagaimana dia akan menghadapi putranya saat kebenaran terungkap. Pada acara tahlilan 7 hari Ratna, cukup banyak kerabat dan tetangga yang datang untuk berdoa. Ibu mertua meskipun lelah memaksakan diri untuk duduk di ruang tamu. Dia ingin menunjukkan pada orang-orang betapa menderitanya dia, dan menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukanku di depan kerabat. Setelah acara doa selesai, saat semua orang sedang minum dan mengobrol, ibu mertua mulai bercerita sambil terisak-isak. Aduh, keluarga kami ini memang tak bernasib baik. Anak dibesarkan dengan susah payah, belum sempat berbakti sudah meninggal muda. Tapi kematiannya ini sangat tak wajar. Naik kereta berjuta ringgit, macam mana boleh brek tak makan? Entah keretanya yang teruk atau ada orang tak punya hati yang beri kereta rusak pada adik iparnya hingga celaka. Kata-katanya yang menyindir membuat ruang tamu seketika hening. Tatapan penasaran dan kasihan tertuju padaku yang sedang menuangkan air. Terdengar bisikan-bisikan. Pasti menantunya yang dimaksud, katanya orang kaya memang kedekut. Jangan-jangan betul. Kakak ipar dan adik ipar kan memang macam anjing dengan kucing.
Aku meletakkan teko di meja dan berdiri tegak dengan tenang. Aku tahu jika aku diam sekarang, berarti aku secara tidak langsung mengakui fitnahan itu. Kehormatanku dan yang lebih penting, kehormatan orang tuaku tidak mengizinkanku untuk menunduk. Aku berjalan ke hadapan ibu mertua, menangkupkan kedua tangan dengan sopan. Ibu dan bapak, ibu sekalian, sama seperti ibu yang sedih karena kehilangan Ratna, saya juga sangat sedih. Dia masih muda, darah daging keluarga kita. Tetapi jika ibu mengatakan saya memberikan kereta rosak pada adik, itu sangat tidak adil. Aku memandang berkeliling. Suaraku jelas dan tidak bergetar sedikit pun. Seperti yang kita semua tahu, kereta itu hadiah pernikahan dari orang tua saya. Saya menjaganya seperti emas. Rutin membawanya ke bengkel rasmi untuk penyelenggaraan menyeluruh, semua bukti resit dan dokumennya ada. Jika bapak, ibu ingin lihat, bisa saya tunjukkan sekarang. Hari itu saya seharusnya pergi, tetapi Ratna ingin meminjamnya karena nak berfoto dengan teman-temannya. Saya mengalah karena sayang pada adik. Jika saya tahu kereta itu rusak, apakah saya berani memakainya sendiri? Apakah saya akan meminjamkannya pada adik dengan risiko dituduh membunuh? Aku berhenti sejenak, menatap lurus ke mata ibu mertua, lalu berkata dengan suara rendah penuh duka, "Ibu, saya sudah menjadi menantu di rumah ini selama 5 tahun. Bagaimana saya hidup? Ibu dan Abang Badrul paling tahu. Menyiapkan makanan, merawat ibu saat sakit, tidak pernah sekalipun saya mengeluh. Dalam urusan uang, saya juga tidak pernah kedekut pada ibu dan Ratna. Kenapa ibu bisa berpikir saya sejahat itu? Saya juga manusia, Bu. Punya hati. Mana mungkin saya tega mencelakai nyawa orang?" Kata-kataku yang tulus dan beralasan membuat suasana di ruangan itu berubah. Bisik-bisik berhenti, beberapa ibu-ibu tetangga mulai mengangguk. Betul juga kata Aisyah. Mak Cikwati, anak sebaik itu apalagi dari keluarga terdidik, mana mungkin buat perbuatan terkutuk. Iya, kemalangan itu ya musibah saja. Jangan karena terlalu sedih jadi berpikir yang bukan-bukan, kesian menantunya. Pada pendapat saya di taman perumahan ini, Aisyah itu menantu paling pengertian. Mak Cikwati saja yang terlalu keras. Ibu mertua kehilangan kata-kata, dia ingin menggunakan opini publik untuk menjatuhkanku, tetapi malah terpukul balik oleh ketulusan dan logikaku yang tajam. Wajahnya membiru karena marah, tetapi melihat tatapan simpati orang-orang padaku, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain membuang muka. Badrul duduk di sudut rumah, menyaksikan semuanya. Dia menunduk, peluh dingin membasahi pelipisnya. Dia menjadi takut padaku. Dia sadar istrinya bukan lagi wanita lemah yang menangis diam-diam di dapur. Aku kini telah menjadi seperti bambu, lentur namun kuat, tidak akan tumbang oleh badai. Dan yang lebih penting, aku berdiri di sisi terang sementara dia dan ibunya semakin tenggelam dalam kegelapan. Setelah acara 7 harian selesai, aku meminta izin pada ibu mertua dan Badrul untuk pulang ke rumah orang tuaku selama beberapa hari untuk menenangkan diri. Badrul langsung setuju. Dia ingin menghindariku sejauh mungkin. Dia butuh waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan cara menghadapi polis. Aku naik taksi ke rumah orang tuaku di Bukit Damansara. Begitu melihat ayah yang sedang merawat bonsai di taman, aku menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil. Semua kemarahan dan penderitaan yang kutahan selama ini meledak. Ayah, Dato Harun, meletakkan guntingnya dan bergegas memelukku. Dia tidak bertanya apa-apa, hanya menepuk-nepuk bahuku yang bergetar. Sudah sampai di rumah ayah. Semua akan baik-baik saja, menangislah sepuasnya. Malam itu di ruang kerja ayah, aku menceritakan semuanya. Perselingkuhan Badrul, keserakahannya, dan bagaimana aku melihatnya memotong hose brake melalui kamera. Aku menunjukkan USB berisi rakaman yang telah kusembunyikan. Setelah selesai menonton, wajah ayah yang biasanya ramah menjadi keras. Matanya yang berpengalaman memancarkan kemarahan yang luar biasa. Dia memukul meja dengan keras. Binatang. Aku salah menilai orang dan mempercayakan putriku padanya. Bukan hanya tak tahu berterima kasih, dia juga iblis yang tak punya hati nurani. Dia bangkit dan berjalan mondar-mandir. Rokok di tangannya menyala merah. Selama puluhan tahun di dunia bisnis, ayah telah menghadapi banyak musuh. Tetapi tidak pernah dia merasa jijik seperti ini, karena yang satu ini adalah menantunya, orang yang tidur seranjang dengan putrinya. Ayah, saya nak segera lapor polis.
Biar dia dihukum setimpal atas kematian Ratna dan percobaan pembunuhan terhadapku, kataku dengan tegas. Ayah berbalik, meletakkan tangannya di bahuku dan berkata setelah berpikir panjang, melapor polis itu pasti. Tapi nak, hukum butuh bukti yang lebih kuat. Video ini memang menunjukkan dia memotong hostbrake, tapi dia bisa saja berkelit dengan alasan sedang memperbaiki kereta atau rekamannya direkayasa. Peguamnya pasti akan mencari cara untuk lolos. Selain itu, kamu harus mengambil kembali apa yang menjadi hakmu. Aset yang telah kamu dan keluarga kita tanamkan di syarikat itu tidak boleh jatuh ke tangannya. Dia menatapku dalam-dalam. Untuk menangkap ular, kita harus memukul kepalanya. Dia gila harta. Jadi kita harus menghukumnya dengan uang. Dia ingin kehormatan, jadi kita harus membuatnya kehilangan segalanya. Dengarkan ayah, kita akan lakukan dari dua sisi. Satu sisi kita kumpulkan bukti hukum yang lebih kuat. Sisi lain kita tekan dia secara finansial. Sudutkan dia sampai dia membuka kedoknya sendiri. Malam itu, aku dan ayah memeriksa kembali seluruh pembukuan syarikat logistik yang dikelola Badrul. Ayah memanggil peguam pribadinya dan ketua akuntan kepercayaannya untuk bekerja secara rahasia. Dengan pengalamannya yang tajam, ayah dengan cepat menemukan celah-celah fatal dalam laporan keuangan. Jumpa. Ayah menunjuk serangkaian angka. Anak ini membuat kontrak-kontrak fiktif untuk mengeluarkan uang. Biaya penyelenggaraan kendaraan, bahan bakar, pembelian suku cadang, semuanya digelembungkan berkali-kali lipat. Dan yang paling mencurigakan, 3 hari yang lalu ada dana sebesar Rp2 juta ditransfer dari rekening syarikat ke sebuah syarikat fiktif. 3 hari yang lalu. Itu adalah hari setelah Ratna meninggal. Aku terkejut, dia sedang menyiapkan jalan keluar. Betul? Ayah mengangguk, matanya tajam. Dia pikir kalau rencananya gagal, dia bisa lari membawa uang itu, tapi dia salah. Dia pikir bisa menipu ayahmu ini. Nak, esok kembalilah ke rumah mertuamu. Tetaplah berperan sebagai istri yang berbakti. Dari sini, ayah akan memutus aliran dananya. Kita lihat bagaimana binatang itu merontas saat kehabisan uang. Aku menatap ayah, merasa lebih aman dari sebelumnya. Dengan ayah di sisiku, aku merasa seperti memiliki 1.000 pasukan. Abang Badrul, awak salah telah bermain-main dengan keluarga ini. Awak pikir awak pemburu, tapi sekarang awak akan tahu bahwa kamulah mangsanya. Setelah dari rumah orang tua, aku kembali ke rumah mertua dengan mentalitas yang sama sekali berbeda. Di permukaan, aku tetaplah menantu penurut yang menahan caci maki ibu mertua dan sikap dingin suami. Tapi di dalam, aku adalah seorang pemburu yang dengan sabar menunggu mangsanya masuk perangkap. Ayah menugaskan Pak Hamid, sahabat lamanya dan penasihat hukum paling terpercaya keluarga untuk membantuku secara diam-diam. Kami tidak bertemu secara terbuka, hanya bertukar informasi melalui email terenkripsi atau pertemuan singkat di kafe yang sepi. Sore itu, Badrul menelepon, mengatakan tidak akan makan malam di rumah karena ada urusan dengan klien. Aku tahu persis kemana dia pergi. Dia pergi ke apartemen mewah yang dia sewa untuk kekasih mudanya. Dia butuh tempat pelarian, tempat untuk memulihkan harga dirinya yang terluka dan ketakutan. Tetapi dia tidak tahu kelengahannya ini justru menjadi kesempatan emas bagiku. Aku duduk di ruang kerja di rumah, menyalakan komputer, dan masuk ke sistem manajemen internal syarikat logistik dengan akun administrator yang Badrul pikir hanya dia yang tahu. Dia terlalu ceroboh. Dia lupa bahwa di awal pendirian syarikat, akulah yang membangun sistem ini. Layar dipenuhi angka dan grafik yang rumit. Dengan latar belakang pendidikanku di bidang keuangan, mataku dengan cepat menangkap keanehan dalam aliran dana. Badrul sangat licik. Dia tidak menarik uang dalam jumlah besar sekaligus, melainkan memecahnya menjadi banyak pos pengeluaran. Biaya perbaikan kendaraan, bahan bakar, biaya representasi, hadiah. Semua pengeluaran ini dilengkapi dengan resit dan bukti pendukung. Terlihat sangat legal di permukaan, tetapi kebohongan tidak bisa menutupi langit. Pak Hamid mengirimkan daftar syarikat rakanan yang sering menerima transfer dana dari Badrul. Aku mulai memeriksa nomor pendaftaran dan alamat syarikat-syarikat ini. Syarikat Berkah Jaya Abadi. Alamat: Alor Setar, Kedah. Aku tersenyum tipis. Aku tahu alamat ini. Ini adalah kampung halaman kekasih Badrul. Aku dengan cepat mengetik di keyboard, mencari informasi lebih lanjut. Pengarah syarikat: Sanusi. Nama yang asing.
Tetapi saat aku mencocokkan nomor kad pengenalan Pak Sanusi ini dengan data mantan karyawan di syarikat, aku terkejut. Pak Sanusi adalah paman dari kekasihnya itu. Bagaimana mungkin seorang petani yang seumur hidupnya hanya berurusan dengan tanah bisa mengelola syarikat pemasok suku cadang dengan omzet jutaan ringgit setiap bulan? Semakin dalam aku menggali, semakin aku merinding melihat kecermatan Badrul. Dia telah merencanakan ini sejak setahun yang lalu. Dia mendirikan syarikat fiktif atas nama keluarga kekasihnya, lalu menyedot dana syarikat keluarga kami melalui kontrak palsu. Dan yang membuatku paling terkejut adalah jumlah terakhir. Rp2 juta. Itu adalah dana yang ditransfer pada hari kemalangan Ratna dengan kedok uang muka pembelian armada lori baru. Kenapa harus hari itu? Kenapa dia begitu terburu-buru memindahkan uang dalam jumlah besar tepat setelah adiknya meninggal? Jawabannya hanya satu, dia takut. Dia takut kejahatannya terbongkar, takut ditangkap. Jadi, dia menyiapkan dana untuk melarikan diri. Dia berencana meninggalkan aku, meninggalkan ibunya yang tua dan sakit, lalu hidup berfoya-foya dengan kekasihnya menggunakan uang hasil jerih payah keluarga kami. Aku menyimpan semua tangkapan layar dan dokumen elektronik sebagai bukti. Jantungku berdebar kencang bukan karena takut, tetapi karena marah. Abang Badrul, awak tidak hanya kejam pada istrimu, keji pada adikmu, tetapi juga serakah dan hina sampai ke tulang sumsum. Awak pikir Rp2 juta ini akan memberimu kehidupan mewah? Tidak. Uang itu akan menjadi gari di pergelangan tanganmu. Aku mengirim semua data itu kepada Pak Hamid dengan pesan tambahan. Bukti penyelewengan sudah cukup. Silakan lanjutkan ke tahap berikutnya. Di luar, awan hitam menggumpal, pertanda badai besar akan segera datang. Tetapi badai di hatiku sudah reda, menyisakan tekad yang dingin dan jernih. Keesokan paginya, Badrul pulang dengan penampilan kusut, pakaiannya berkedut. Dia melihatku, lalu membuang muka dan langsung naik ke kamar tidur. Dia bilang lelah dan butuh istirahat, tetapi aku tahu dia sedang gelisah. Dia sedang menunggu konfirmasi dari bank bahwa transfernya telah berhasil. Sekitar pukul 10 pagi, saat aku sedang mengupas buah untuk ibu mertua, telepon bimbit Badrul berdering tanpa henti. Dia turun dari tingkat atas dengan wajah panik, telepon bimbit di tangannya. Dia tidak langsung menjawab, melainkan berjalan ke halaman, melihat sekeliling, baru kemudian mengangkat telepon. Aku bersembunyi di balik jendela, menahan nafas, dan memasang telinga. Halo, apa? Rekeningnya dibekukan? Bagaimana kalian bekerja? Teriak Badrul ke telepon. Suaranya pecah karena marah dan takut. Perintah mahkamah? Mahkamah mana? Apa salahku sampai rekeningku dibekukan? Kalian pasti salah. Cek lagi sekarang. Apa? Atas permintaan Aisyah? Isteriku? Badrul terkulai lemas. Telepon bimbitnya jatuh ke lantai halaman. Dia terpaku di tempatnya. Wajahnya pucat pasi. Dia perlahan menoleh ke arah rumah. Tatapannya seolah menembus dinding untuk mencariku. Aku berjalan keluar. Di tanganku masih ada sepiring oren yang sudah dikupas. Wajahku tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ada apa, abang? Kenapa teriak-teriak? Ibu sedang tidur. Aku bertanya dengan suara lembut. Badrul berlari dan mencengkeram kolar bajuku. Matanya merah menyala. Perempuan licik. Apa yang kau buat pada rekeningku? Berani-beraninya kau bekukan asetku. Aku tidak goyah sedikit pun. Menatap lurus ke matanya dan menepis tangannya. Lepaskan. Sakit. Aset awak? Lucu sekali. Itu adalah harta bersama, modalnya dari orang tuaku. Belakangan ini aku lihat banyak pengeluaran tak jelas dan awak mentransfer uang dalam jumlah besar tanpa berdiskusi denganku. Sebagai pengurus keuangan, aku berhak melindungi aset bersama untuk mencegah kerugian. Kau mengintip aku? Geram Badrul. Nafasnya berbau alkohol basi. Bukan mengintip, kataku dengan tegas sambil merapikan kolar bajuku. Hanya melakukan tugasku sebagai istri dan pemegang saham syarikat. Untuk apa uang Rp2 juta itu? Untuk membiayai perempuan lain? Atau untuk lari? Aku menghentikan kalimatku, menatapnya dengan pandangan yang seolah menembus isi hatinya. Badrul tersentak mundur. Dia mengerti apa yang kuindir. Dia sadar aku tahu jauh lebih banyak dari yang dia kira. Pembekuan aset ini bukan hanya untuk mengamankan uang, tetapi juga sebuah pesan peringatan, sebuah deklarasi perang dariku. Jangan asal cakap.
Aku transfer uang tuh untuk uang muka kontrak lori. Untuk perluasan bisnis. Dia berusaha berkelit, tetapi suaranya sudah tidak bertenaga. Beli lori apa dengan transfer ke syarikat milik Pak Sanusi di Alor Setar? Beli lori atau cuci uang? Aku melepaskan pukulan telak. Nama Sanusi seperti palu yang menghantam kepala Badrul. Dia hancur. Dia tahu dia sudah terbongkar sepenuhnya. Semua rencananya ada dalam genggamanku. Dia mengira aku adalah seekor rusa yang naif, tetapi ternyata aku adalah pemburu berpengalaman yang telah memasang jaring. Dia menatapku dengan mata penuh kebencian dan ketakutan. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya berbalik dengan langkah gontai. Dia keluar pagar dan menaiki motor lamanya, karena kereta pejabat sudah kutarik kembali, menghilang dengan kecepatan tinggi. Aku menatap punggungnya dan berpikir dalam hati, pergilah, Badrul. Tanpa uang dan kekuasaan, apakah kekasihmu itu akan tetap setia? Saat kantongmu kosong, awak akan melihat wajah kehidupan yang sebenarnya. Badrul tidak pulang seharian itu. Tengah malam, saat jam berdentang 12 kali, terdengar suara pagar besi digedor-gedor dengan keras. Badrul pulang, tetapi bukan lagi dalam keadaan takut, melainkan seperti binatang buas yang terluka, gila, dan lepas kendali. Dia menggedor pintu sambil berteriak, "Buka pintu, perempuan sialan! Buka! Aku akan bunuh kau! Bunuh kalian semua!" Aku yang sedang tidur di kamar untuk menjaga ibu mertua terbangun kaget. Ibu mertua juga terkejut dan bergumam, "Ada apa? Kenapa Badrul macam tuh?" Aku menenangkannya. "Ibu tenang saja di sini. Kunci pintu. Biar saya yang lihat." Aku pergi ke ruang tamu dan menyalakan semua lampu. Badrul berhasil masuk melalui pintu samping dengan kunci cadangan, berjalan sempoyongan, di tangannya ada sebuah botol minuman kosong. Matanya merah menyala, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kotor. Sepertinya dia terjatuh di suatu tempat. Begitu melihatku, dia seperti banteng melihat kain merah, berlari dan mengayunkan botol itu. Aku cepat-cepat menghindar, botol itu menghantam dinding dan pecah berkeping-keping. Serpihan kaca berhamburan. Kau yang buat aku terpojok. Uangku kau bekukan. Laporkan aku ke polis. Kau nak bunuh aku, kan? Dia berteriak sambil menangis. Ternyata bukan hanya asetnya yang dibekukan, dia juga baru saja dipanggil lagi oleh polis untuk diinterogasi karena temuan aneh pada Hosbrek. Dia tertekan dari dua sisi. Ekonomi hancur, hukum mencekik lehernya. Dan yang lebih menyakitkan, saat dia mendatangi kekasihnya untuk mencari uang dan pelipur lara, perempuan itu, begitu tahu dia bangkrut dan terlibat kasus pembunuhan, berubah sikap dan mengusirnya. Dia telah kehilangan segalanya, kehilangan adik, kehilangan uang, kehilangan cinta, dan sebentar lagi akan kehilangan kebebasan. Keputusasaan telah membuatnya gila. "Sedar, Abang Badrul," teriakku dengan tegas. "Itu semua akibat perbuatanmu sendiri. Kenapa salahkan saya? Siapa yang suruh awak serakah? Siapa yang suruh awak celakai istri dan bunuh adikmu? Lihat dirimu. Apa awak masih nampak macam manusia? Diam. Aku akan bunuh kau. Lepas bunuh kau, aku akan bunuh diri." Dia mengambil pisau buah di atas meja dan berlari ke arahku. Aku ketakutan, mundur hingga hampir tersandung kaki kursi. Tepat di saat kritis itu, terdengar teriakan keras dari arah tangga. "Berhenti, anak derhaka." Ibu mertua. Dia berdiri di bawah tangga, gemetar, berpegangan pada tongkatnya. Dia telah melihat semuanya. Dia melihat putra kesayangannya mengangkat pisau untuk membunuh istrinya. "Ibu, tepi, aku kena bunuh perempuan nih. Dia yang hancurkan hidup aku." Badrul berhenti sejenak, tetapi tangannya yang memegang pisau masih gemetar. "Bukan dia yang hancurkan kau yang hancurkan diri kau sendiri, nak." Ibu mertua terisak, berjalan dengan susah payah mendekati putranya. "Belum cukup kau bunuh Ratna, sekarang kau nak bunuh istri kau juga? Nak bunuh ibu kau juga? Kau nak musnahkan keluarga nih?" Kata-kata ibu mertua seperti siraman air es di wajah Badrul. Dia terperangah. Ibunya juga tahu bahwa dia yang membunuh Ratna. "Ibu, apa maksud ibu?" Pisau di tangan Badrul jatuh ke lantai, dengan bunyi klang. "Kau ingat ibu dah tua, buta, dan pekak?" Ibu mertua jatuh terduduk di lantai, memukul-mukul dadanya.
Kau ingat ibu tak tahu apa yang kau buat malam tuh? Ibu nampak kau diam-diam di garaj. Ibu ingat kau tengah baiki kereta. Ya Tuhan, rupanya anakku seorang pembunuh. Kebenaran terungkap. Ibu mertua sudah lama curiga, tetapi karena cinta buta seorang ibu, dia memilih diam, bahkan membelanya dan menyalahkanku untuk menutupi dosa putranya. Tetapi saat melihat putranya mengamuk di luar kendali, hati nuraninya sebagai seorang ibu akhirnya terbangun. Badrul berlutut di depan ibunya, memeluk kakinya dan menangis seperti anak kecil. Tangisan penyesalan yang terlambat dan keputusasaan yang luar biasa. Aku menatap ibu dan anak itu, merasakan kepahitan yang mendalam. Tragedi keluarga ini telah mencapai puncaknya. Rumah mewah ini kini hanya berisi kehancuran, moralitas yang terkoyak, dan bayang-bayang hukum yang semakin mendekat. Dari luar pagar, terdengar suara siren polis yang meraung-raung. Tetangga yang mendengar keributan telah melapor. Badrul mengangkat kepala, wajahnya pucat pasi. Dia tahu, waktunya telah tiba, siren memecah keheningan malam. Lampu biru dan merahnya menyorot masuk melalui jendela, menari-nari di dinding putih seperti arwah yang menuntut balas. Badrul terpaku di tengah ruang tamu, wajahnya sepucat mayat. Pisau yang tadi dipegangnya jatuh ke lantai dengan bunyi klang yang kering, menandakan kehancuran total seorang pria arogan. Ibu mertua masih terduduk di lantai, memegangi dadanya, nafasnya terengah-engah. Air mata mengalir tanpa henti di wajah tuanya yang berkedut. Dia menatap putra satu-satunya, pandangannya campur aduk antara sakit dan putus asa. Dia telah terlalu lama memanjakannya dan kini karma itu harus ditanggung oleh seluruh keluarga. Pintu depan digedor dengan keras. Polis, buka pintu. Aku melirik Badrul. Dia gemetar, matanya liar mencari jalan keluar. Dia melirik ke pintu belakang lalu ke ibunya. Ibu, jom kita pergi. Kita kena lari. Saya tak nak ditangkap. Badrul berlari hendak menarik ibunya berdiri. Kau dah gila, Badrul? Nak lari kemana? Isak ibunya. Menepis tangan putranya. Aku berjalan dan membuka pintu. Inspektur Kamal dan 2 orang polisi masuk. Mereka berseragam lengkap dengan wajah serius. Dia memindai pemandangan yang kacau. Pasu bunga yang pecah, pisau di lantai, dan Badrul yang meringkuk di sudut. Badrul, Anda kami tangkap atas dugaan keterlibatan dalam kematian saudari Ratna, Inspektur Kamal mengumumkan dengan suara tegas dan berwibawa. Badrul terlonjak mundur hingga punggungnya menempel di dinding. Dia berteriak, saya tak buat apa-apa. Kalian tak ada bukti. Kemalangan tuh sebab keretanya rosak. Ini salah istri saya. Dia yang bagi kereta rosak pada adik saya. Tangkap dia. Kenapa tangkap saya? Di saat terakhir pun dia masih licik, mencoba melemparkan kesalahan padaku. Inspektur Kamal tersenyum sinis, mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Hasil makmal forensik sudah keluar. Hose brake di kereta itu putus bukan karena haus, melainkan dipotong dengan rapi menggunakan alat pemotong. Potongannya masih sangat baru dan di hose itu ditemukan jejak logam yang cocok dengan perkakas khusus yang kami temukan di garaj rumah Anda. Bagaimana Anda menjelaskannya? Badrul kehilangan kata-kata. Peluh dingin mengalir deras, dia tergagap. Saya tak tahu. Mungkin pencuri atau orang yang benci keluarga kami. Pencuri? Kata Inspektur Kamal dengan keras. Kami sudah periksa semua CCTV di kawasan ini. Tak ada orang asing yang masuk ke rumah Anda dalam 24 jam sebelum kejadian. Hanya orang rumah. Badrul menatapku dengan mata penuh kebencian. Dia, Aisyah. Dia yang potong hose brake untuk celakai adik saya. Dia benci Ratna dan sebagai pemilik kereta, dia boleh keluar masuk garaj bila-bila masa. Aku yang sejak tadi diam perlahan melangkah maju. Aku menatap Badrul, mataku tidak lagi menyimpan sisa cinta. Hanya ada rasa kasihan pada seorang manusia hina. Abang Badrul, awak betul, hanya orang rumah yang boleh melakukannya, dan awak pikir saya tak tahu apa-apa? Aku mengeluarkan sebuah USB hitam kecil dari saku piyamaku dan meletakkannya di meja di depan inspektor. Tuan, ini buktinya. Kamera CCTV di garaj tidak rosak seperti yang dikatakan suami saya. Saya sudah simpan rekaman malam itu. Aku menoleh pada Badrul. Suaraku dingin. Nak tengok lagi macam mana awak merangkak di bawah kereta jam 3 pagi dengan pemotong? Nak dengar lagi apa yang awak bisikan di telinga saya saat awak pikir saya tidur?
Selamat tidur sayang. Esok kan nak pergi jauh. Ingat? Mendengar ini, Badrul roboh seolah pohon yang tercerabut dari akarnya. Dia menatapku lekat-lekat. Mulutnya ternganga, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia kini mengerti segalanya. Sejak awal dia hanyalah boneka di tanganku. Aku tahu segalanya, tetapi aku diam, menunggu saat yang tepat untuk melepaskan pukulan mematikan. Kau iblis, rintihnya putus asa. Bukan, aku manusia, jawabku tegas. Dan kaulah iblisnya yang membunuh adikmu dan mencoba membunuh istrimu. Inspektor Kamal mengangguk pada bawahannya. Dua polisi mendekat, mengeluarkan gari yang berkilauan. Badrul, Anda ditahan. Tetapi saat gari itu nyaris menyentuh pergelangan tangannya, Badrul dengan kekuatan seorang binatang yang terpojok tiba-tiba bangkit. Dia menolak seorang polisi muda, menyambar pasu bunga di lemari pajangan dan melemparkannya ke arah kami untuk menghalangi jalan, lalu berlari secepat kilat ke pintu belakang dan menghilang ke dalam kegelapan. Semua terjadi begitu cepat. Kejar! Dia lari ke halaman belakang, teriak Inspektor Kamal sambil mencabut pistolnya dan mengejar. Aku memapah ibu mertua. Dia gemetar, bergumam, "Ya Tuhan, nak lari kemana anak itu? Menambah dosa saja." Di luar gelap gelita, halaman belakang rumah terhubung dengan lorong kecil yang menuju ke tepi sungai. Badrul yang sejak kecil akrab dengan geografi daerah itu, dengan lincah menyelinap di antara semak-semak, anjing-anjing di seluruh taman perumahan menyalak. Badrul berlari sekuat tenaga, dia tidak punya rencana, hanya naluri untuk hidup. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, pulang kampung. Di sana ada rumah leluhurnya. Ada sebuah bunker rahasia di bawah tanah yang pernah diceritakan ayahnya. Dia berencana bersembunyi di sana lalu mencari jalan untuk menyeberang ke Thailand. Dia berlari ke jalan besar dan menahan sebuah taksi yang sedang menunggu penumpang. "Ke Alor Setar. Cepat, kubayar 2 kali ganda," teriaknya sambil melemparkan segenggam uang tunai yang sempat dia ambil ke jok. Kereta melesat menembus malam. Badrul meringkuk di kursi belakang, menoleh ke belakang, melihat rumahnya yang menjauh. Apakah dia berhasil kabur? Dia menghela nafas lega, tetapi jantungnya masih berdebar kencang. Tetapi, jaring langit itu luas. Inspektor Kamal sudah mengantisipasi kemungkinannya untuk kabur. Begitu dia lari, perintah penangkapan darurat disebar ke seluruh pintu keluar kota dan pos lalu lintas. Taksi yang membawa Badrul baru berjalan sekitar 30 km. Saat tiba di Plaza Tol Gombak, jalannya sudah diblokir. Lampu sorot kereta polis menyilaukan. Suara pembesar suara menggema. Taksi di depan, berhenti di tepi. Penumpang di dalam, angkat tangan dan menyerah. Badrul berteriak gila pada pemandu. Lalu, ku beri kau uang. Tetapi pemandu tua itu melihat kepungan polis dan senjata yang sudah teracung, ketakutan, mengerem mendadak, membuka pintu, dan lari keluar dengan kedua tangan di atas. "Saya tak tahu apa-apa, Tuan. Saya dipaksa." Badrul terperangkap di dalam kereta. Di depan ada palang, di belakang kereta polis, di samping hanya kegelapan lebuh raya. Dia terpojok. Pintu kereta dibuka paksa. Badrul diseret keluar. Wajahnya dibenamkan ke aspal yang dingin. Gari yang dingin menjepit pergelangan tangannya. Kali ini tidak ada jalan untuk lari. Di waktu yang sama di rumah, aku menerima telepon dari Inspektor Kamal. "Tersangka sudah kami tangkap di Plaza Tol. Besok pagi silakan datang ke balai polis untuk pemeriksaan." Aku menutup telepon dan menoleh pada ibu mertua. Dia duduk termenung di kursi. Matanya kosong. Dia tidak menangis lagi. Rasa sakitnya telah melampaui batas air mata. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah kehilangan kedua anaknya. Satu terkubur di dalam tanah yang dingin, satu lagi akan terkubur di dalam penjara. "Ibu," panggilku pelan. Ibu mertua menatapku, bibirnya yang gemetar bergerak. "Aisyah, maafkan ibu." Permintaan maaf yang terlambat dari seorang ibu mertua yang kejam. Aku tidak merasa puas, justru merasakan beban yang berat. Jika saja dia menyadari ini lebih awal, jika saja dia mengajari putranya untuk merasa cukup, tragedi ini mungkin tidak akan terjadi. Keesokan paginya, di bilik soal siasat, Badrul duduk di kursi besi yang dingin. Kedua tangannya digari ke meja. Hanya dalam semalam, dia tampak menua 10 tahun. Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak, wajahnya lesu.
Tidak ada lagi sisa-sisa penampilan necis dan arogannya. Di hadapan penyidik, dia menunduk, dengan suara pelan mengakui semua kejahatannya. Aku dan ibu mertua duduk di bilik observasi di balik cermin satu arah. Ibu mertua mencengkeram sandaran kursi, menahan nafas setiap kali mendengar pengakuan putranya. Saya punya banyak hutang judi di luar dan juga harus membiayai kekasih saya. Istri saya mengelola keuangan dengan ketat, jadi saya tak boleh ambil uang. Kerana terdesak, saya buat macam tuh. Badrul mengaku dengan suara datar seperti mesin. Kenapa Anda pilih cara memotong hose brake kereta istri Anda? Tanya penyidik. Saya nak buat ia nampak macam kemalangan. Jika Aisyah meninggal, saya akan jadi pewaris tunggal, dapat semua harta dan syarikatnya. Saya juga sudah daftarkan dia dalam insurans jiwa dengan nilai pampasan yang besar. Brak. Di ruangan ini, ibu mertua jatuh pengsan. Dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Putranya tidak hanya serakah, tetapi juga merencanakan pembunuhan demi uang insurans. Dia menganggap nyawa manusia begitu murah. Lalu bagaimana dengan kematian adik Anda? Badrul menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Saya tak nak bunuh Ratna. Sumpah saya tak ada niat bunuh dia. Pagi itu dia terus merengek nak pinjam kereta. Saya nak larang, tapi saya takut Aisyah curiga. Saya pikir kerana hanya dipakai sekejap tak akan apa-apa. Anda mempertaruhkan nyawa adik Anda demi menutupi kejahatan Anda? Apa Anda pikir Anda masih punya sisi kemanusiaan? Bentak penyidik sambil memukul meja. Badrul menundukkan kepalanya ke meja, bahunya berguncang kerana tangis. Saya salah, saya sampah, bunuh saja saya, biar saya jumpa Ratna dan minta maaf. Melihat pemandangan itu, aku memalingkan wajah dan diam-diam menyeka air mata. Aku menangis bukan kerana kasihan padanya, tetapi kerana kekejaman uang. Uang bisa mengubah seorang suami, seorang abang, seorang anak menjadi iblis. Setelah pemeriksaan selesai, aku memapah ibu mertua keluar. Dia tidak bisa berjalan dengan benar, harus bersandar sepenuhnya padaku. Saat keluar dari balai polis, dia tiba-tiba menggenggam tanganku erat dan berkata dengan suara bergetar, "Aisyah, ibu salah. Ibu salah didik anak hingga mencelakai orang lain dan menghancurkan dirinya sendiri. Sekarang dengan muka apa ibu harus jumpa denganmu dan kerabat? Hantar ibu pulang kampung. Sisa hidup ibu nak habiskan untuk bertaubat di samping makam suami dan Ratna." Aku menatap wanita tua yang rapuh di hadapanku dan rasa iba muncul. Meskipun dia kejam padaku, kini dia juga korban yang malang dari tragedi ini. "Ibu, pulanglah dan istirahat di kampung. Urusan di sini biar saya yang tangani. Bagaimanapun, ibu adalah nenek dari anak-anakku. Meskipun mereka belum lahir, saya tak akan tinggalkan ibu." Ibu mertua menangis dan memelukku erat, pelukan pertama dari ibu mertua setelah 5 tahun menjadi menantunya. Tetapi mengapa terasa begitu pahit dan menyakitkan? Langit Kuala Lumpur kembali menurunkan hujan, tetesan air yang deras di akhir musim panas membersihkan debu jalanan. Tetapi apakah bisa membersihkan luka di hati mereka yang tersisa? Hukuman hukum untuk Badrul sudah jelas. Tetapi hukuman hati nurani akan mengikutinya dan keluarga ini seumur hidup. 6 bulan setelah hari yang menentukan itu, sidang pertama kasus Badrul digelar di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Hari itu tidak hujan, tetapi awan kelabu menutupi langit, menandakan hari yang muram, ruang sidang penuh sesak. Selain keluarga dari kedua belah pihak, ada juga warga yang penasaran dan wartawan yang meliput kasus ini. Kasus suami yang mencoba membunuh istri namun malah menewaskan adiknya sendiri telah menjadi berita besar. Orang-orang datang untuk melihat wajah pelaku, untuk melihat apa ganjaran dari keserakahan dan kekejaman. Aku duduk di barisan depan kursi mangsa. Di sampingku ada ayah yang menggenggam tanganku erat seolah memberiku kekuatan. Di seberang, ibu mertua duduk meringkuk. Dalam waktu setengah tahun, rambutnya telah memutih seluruhnya. Dia tidak berani mengangkat kepala. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. "Tertuduh, sila berdiri." Suara hakim yang tegas menggema. Badrul berdiri, mengenakan seragam penjara. Tubuhnya kurus kering, pipinya cekung, matanya kosong. Tidak ada lagi sisa-sisa penampilan pengarah yang necis dan arogan. Dia berdiri gemetar seperti daun kering di hadapan badai. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaan. Setiap katanya seperti suara palu yang menancapkan paku di keranda Badrul. Pembunuhan terencana, pembunuhan adik kandung, percobaan pembunuhan istri,
penyelewengan dana syarikat, penipuan, semuanya terungkap di bawah terang keadilan. Saat jaksa merinci tindakan memotong hostbreak di tengah malam, seluruh ruang sidang bergemuruh marah. Terdengar umpatan dari barisan belakang. Binatang. Hukum mati saja. Badrul menunduk. Kedua bahunya bergetar. Dia tidak berani menatap foto Ratna yang diletakkan di meja peguam. Dalam proses pemeriksaan, Badrul mengakui semua kejahatannya dengan suara pelan. Dia tidak menyangkal, tidak memohon keringanan hukuman. Dia berkata, "Saya patut mati. Saya telah membunuh satu-satunya adik saya. Saya sangat menyesal." Kata-kata penyesalan yang terlambat itu tidak bisa meredakan penderitaan yang tersisa, tetapi setidaknya menunjukkan bahwa sisa hati nuraninya yang terakhir telah terbangun. Saat giliranku memberikan kesaksian, ruang sidang menjadi hening. Aku menatap Badrul, lalu ibu mertua. Di hatiku tidak ada lagi kebencian, hanya ada kesedihan yang tak berujung. "Yang Arif Hakim," kataku dengan suara bergetar namun jelas. "Tertuduh adalah suami saya dan Mangsa adalah adik ipar saya. Meskipun tertuduh telah melakukan kejahatan yang keji, kehilangan yang dialami keluarga kami sudah sangat besar. Demi tegaknya hukum, saya tidak akan memohon keringanan hukuman untuk tertuduh. Saya hanya memohon agar Yang Arif mempertimbangkan kondisi ibu tertuduh yang sudah tua. Kini hanya anak yang tidak berbakti inilah satu-satunya yang tersisa baginya." Badrul sontak mengangkat kepala menatapku. Matanya penuh keterkejutan lalu kabur oleh air mata. Dia tidak pernah menyangka di saat terakhir, istri yang ingin dia bunuh justru menjadi satu-satunya yang memberinya pengampunan. Meskipun itu adalah pengampunan yang pahit, dia menangis terseduh-seduh di ruang sidang. Suara penyesalannya begitu memilukan. Setelah istirahat, hakim membacakan putusan. Berdasarkan section-section yang berlaku, dengan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada tertuduh, Badrul. Ruang sidang riuh, penjara seumur hidup. Itu adalah belas kasihan terakhir yang memberinya kesempatan untuk bertaubat selagi hidup, yang berarti dia harus merenungi penderitaan hati nuraninya seumur hidup di dalam sel yang dingin. Itu adalah ganjaran yang lebih berat dari kematian. Badrul digiring oleh petugas menuju kereta tahanan. Saat melewati aku dan ibu mertua, dia berhenti sejenak. "Ibu, Aisyah, maafkan saya," bisiknya, lalu menunduk dan berjalan cepat. Pintu kereta tahanan dibanting, mengakhiri kehidupan bebas seorang pria yang ditelan oleh ambisi buta. Ibu mertua pengsan di pelukanku. Di luar, hujan mulai turun, membersihkan debu hari yang panjang. 3 tahun kemudian, suatu sore musim panas yang indah di Kuala Lumpur, sinar matahari keemasan menembus dedaunan. Angin sepoi-sepoi yang sejuk menyentuh kulit. Aku keluar dari gedung perkantoran yang tinggi, menghirup udara segar dalam-dalam. Setelah kejadian itu, aku bangkit dengan kuat. Dengan bantuan ayah, aku mengambil alih dan membangun kembali syarikat logistik itu, mengganti namanya menjadi Jaya Logistik dengan harapan untuk berkembang dengan kejujuran. Rp2 juta yang diselewengkan Badrul berhasil ditarik kembali seluruhnya. Setiap tahun, sebagian besar keuntunganku gunakan untuk mendirikan yayasan amal bernama Yayasan Harapan yang membantu anak-anak miskin di daerah pedesaan dan mangsa kemalangan lalu lintas. Aku percaya pada karma. Menanam benih kebaikan akan menuai buah yang baik. Badai yang telah berlalu telah menempa diriku menjadi wanita yang lebih kuat dan tenang. Aku tidak menikah lagi. Meskipun banyak pria sukses yang mendekat, aku lebih memilih menghabiskan waktuku untuk merawat orang tuaku yang semakin menua, mengembangkan bisnis, dan mencari kedamaian batin. Hari ini adalah haul ketiga Ratna. Aku memandu kereta menuju kampung halaman Badrul di Kedah. Rumah tua yang dulu reot kini telah direnovasi menjadi bersih dan rapi. Ibu mertua sedang menyapu daun-daun kering di halaman. Melihat keretaku, dia meletakkan penyapunya dan bergegas menyambut, "Aisyah, kamu datang." Dari pagi ibu sudah menunggu. Ibu mertua kini sudah sangat tua, punggungnya bungkuk, tetapi wajahnya tidak lagi sekasar dan sekeras dulu. Sejak pulang kampung, dia menjadi vegetarian, rajin beribadah, dan setiap hari pergi ke makam putrinya untuk berdoa. Dia hidup dari uang bulanan yang kukirim, dan yang lebih penting, dari kebaikan hati yang masih kuberikan padanya, ibu dari orang yang pernah mencoba membunuhku. Aku meletakkan bakul buah dan kuimui di meja sesaji. Foto Ratna masih tersenyum cerah. Aku menyalakan colok dan berbisik, "Ratna, kakak datang."
semua sudah selesai. Istirahatlah yang tenang, kakak akan jaga ibu untukmu. Lalu aku menatap foto ayah mertua di sebelahnya. Dalam hati berdoa agar beliau di alam sana menjaga mereka yang tersisa agar bisa hidup dengan benar. Makan malam hari itu terasa anehnya damai. Hanya ada aku dan ibu mertuaku. Ibu mertua mengambilkan sepotong tahu bacem untukku, berkata dengan suara bergetar, "Makanlah, nak. Ibu tahu kamu suka ini." Ibu betul-betul berterima kasih, kalau bukan karena kamu, orang tua ini mungkin sudah tinggal tulang. Aku tersenyum, menggenggam tangannya yang berkedut. Jangan cakap begitu, Bu. Bagaimanapun kita pernah jadi satu keluarga. Masa lalu biarlah berlalu. Kita hidup untuk hari ini dan masa depan. Ibu mertua mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dia bercerita, minggu lalu dia baru saja menjenguk Badrul di penjara. Badrul berkelakuan baik, bahkan sudah belajar membuat kerajinan tangan. Dia menitipkan salam untukku, berharap aku menemukan kebahagiaan baru. Katanya, di dalam penjara dia banyak merenung, uang dan kehormatan hanyalah awan yang berlalu. Hanya kasih sayang antar manusialah yang abadi. Setelah makan, aku duduk di beranda minum teh, memandang sawah yang menguning di kejauhan. Hatiku terasa sangat damai. Mimpi buruk masa lalu benar-benar telah menjauh. Aku sadar kebahagiaan bukanlah memiliki banyak uang atau hidup mewah. Kebahagiaan adalah bisa pulang di malam hari dan tidur dengan nyenyak tanpa beban hati nurani. Kebahagiaan adalah memaafkan, melepaskan kebencian agar jiwa menjadi bebas. Di tengah senja yang kemerahan, seekor burung terbang pulang ke sarangnya. Aku menyesap teh melati yang harum dan tersenyum. Hidup masih panjang dan indah. Aku percaya setelah hujan, tanah akan menjadi lebih subur, dan orang yang hidup dengan baik pasti akan mendapat berkah.